berlapis bebatuan pelindung yang kaya kandungan mineral alami. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu aqua 100% murni. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Anda kembali di Indonesia Update bersama saya, Jihan Novita. Saudara tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran narkotika jaringan internasional. Dari pengungkapan kasus ini, polisi menangkap 2 pelaku di kawasan Morebo, Aceh Barat. Dalam penyergapan itu, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sabu sebanyak 173 kg yang dikemas ke dalam bungkusan teh Cina. Usai ditangkap, pelaku beserta barang bukti langsung diterbangkan ke Mapolda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Saudara mengaku ditipu. Seorang perempuan asal Surabaya melaporkan suaminya ke polisi. Selain karena mengambil sertifikat rumahnya, korban juga melaporkan penipuan suaminya yang ternyata adalah seorang perempuan. Korban Ida Susanti, perempuan berusia 59 tahun ini, mengaku dinikahi oleh seorang perempuan bernama Nardinata Marsyoni. Pelaku Nardinata diduga memasukkan identitas dan jenis kelamin. Dan dia akhirnya cerita kalau aku ini sebenarnya perempuan. Opo gak kaget dan shocknya aku saat itu. Dan aku melawan. Dan aku menyatakan gak bisa aku terima kamu. Aku ini perempuan normal. Tapi kenapa kok kamu menipu aku? Akhirnya kita berantem karena aku tidak bisa terima. Tetap aku dipukuli, dihajar. Dan saat itu akhirnya aku mau diancam. Sampai kamu menolak atau gimana? Kasus ini terungkap saat akte sertifikat rumah korban telah berpindah ke pemilikan yang diduga diserobot oleh suaminya itu. Temanku itu telepon, Santi, rumahmu buat jual tuh. Enggak, ini uang sertifikat ada di aku. Tapi ternyata sudah muncullah sertifikat baru yang suami saya itu tanpa izin dan tanpa sepengetahuan aku memalsukan identitas, bahwa mengatakan bahwa sertifikat itu hilang dan dia melaporkan ke BPN. Ternyata dipalsukan dan direkayasa dan dijual ke keponakannya dia sendiri. Korban sudah melaporkan kasus ini dengan melampirkan bukti berupa 3 KTP milik pelaku dengan nama yang berbeda. Namun korban kecewa karena hingga kini polisi belum menangkap terlapor meski surat DPO sudah diterbitkan pada 2007. Akhirnya 2007 keluarlah surat DPO dan di situ saya sudah menghabiskan banyak uang, banyak pengacara, duit sudah habis, semuanya sudah habis. Ternyata nol, tidak ada perkembangan sama sekali dari tahun 2007 sampai 2023. Dan sebelumnya itu saya sudah berpuluh kali mendatangi Polda menanyakan perkembangan. Korban pun berharap polisi bisa memberikan kejelasan pada kasusnya dan menangkap pelaku yang sudah menipunya. Tim Liputan, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV independen terpercaya. Demikian Indonesia Update hari ini. Saya Jihan Novita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
Kaisang setelah diminta untuk jadi ketua umum itu sempat mikir-mikir nggak sih Mas? Aduh gimana nih, baru 2 hari mau jadi ketua umum. Itu semua sudah berproses lama, kalian aja yang nggak tahu. Di 2024 ini banyak orang yang berebutan pengaruh Pak Jokowi gitu. Dan efek dari pengaruh Pak Jokowi itu memang nggak kecil ya. Tapi kan ada presiden buruk pada seorang Jokowi akhirnya. Ilu, Senin, 2 Oktober, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi Luwak Hitam Baru. Usut dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, KPK memanggil advokat sekaligus mantan pegawai KPK Febri Diansyah dan Rasa Mala Aritonang. Masa buruh berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda mengawal sidang putusan atas gugatan Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Presiden Jokowi resmikan kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Kereta cepat ini masih gratis hingga pertengahan Oktober. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Hari ini bersama saya Audrey Chandra dan Rahmat Ibrahim hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Informasi pertama kami akan disampaikan Ibrahim, silakan. Baik, terima kasih Audrey. Saudara, sebuah video yang menyebar di media sosial merekam rombongan mobil mewah putar balik di tol Depok Antasari, Jakarta. Belum jadi apa sih cananya? Belum jadi apa sih cananya? Aksi ketiga mobil mewah ini terekam oleh pengguna jalan lain yang melintas di lokasi. Dalam unggahan yang menyebar dari akun Instagram @fakta.depok ini, mobil-mobil mewah ini dinarasikan kebablasan hingga putar balik dan melaju lawan arah hingga membuat pengguna jalan tol lain terhenti. Peristiwa ini diduga terjadi pada hari Minggu 10 September lalu dan masih diselidiki. Informasi berikutnya, saudara, lahan sekitar Bandara Internasional Kertajati Majalengka, Jawa Barat kembali terbakar. Api bahkan menjalar hingga ke dekat tempat pengisian BBM pesawat dan landasan pacu bandara. Kebakaran lahan di sekitar Bandara Kertajati ini bermula pada Senin pagi tadi, saudara. Petugas pemadam kebakaran bandara, Pertamina, dan Kabupaten Majalengka bahu-membahu memadamkan api yang terus membesar akibat kencangnya angin. Api terus meluas bahkan hingga mendekati lokasi kargo dan landasan pacu. Hingga Senin siang, petugas pemadam kebakaran gabungan dari bandara, BPBD, dan Kabupaten Majalengka terus berupaya memadamkan api. Api baru dapat dipadamkan setelah 5 jam pemadaman. Benar memang hari ini pada pukul 8:30 atau tepatnya jam 8.37 muncul titik api di lahan di depan area Bandara Kertajati. Alhamdulillah kita bersinergi sehingga api dapat kita kendalikan sampai pagar perimeter. Yang juga jadi sorotan, Saudara, Febri Diansyah mengonfirmasi memenuhi panggilan KPK hari ini meskipun belum menerima surat panggilan pemeriksaan. Febri Diansyah, mantan juru bicara KPK, mengaku belum terima surat panggilan dari KPK. Namun dirinya dan Rasa Mala Aritonang akan tetap penuhi panggilan KPK sebagai saksi.
Namun mantan juru bicara KPK ini tidak mengetahui terkait kasus apa soal pemanggilan hari ini. Dari informasi KPK, Febri Diansyah, Rasama Aritonang, dan Donald Faris dipanggil oleh KPK terkait penyidikan perkara kasus tipikor di Kementerian Pertanian. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih, Jakarta. Kami sampai dengan tadi pada saat pertanyaan itu muncul, kami belum menerima surat panggilan. Jadi perlu kami sampaikan ya, kami belum menerima, kami bertiga belum menerima surat panggilan dari KPK sebagai saksi hari ini. Tapi karena kami punya komitmen, setelah kami diskusi, kita harus hadiri datang ke KPK hari ini. Makanya kami datang ke KPK hari ini meskipun surat panggilan secara resmi tersebut belum kami terima. Sehingga kami tentu tidak mengetahui terkait apa pemanggilan itu dilakukan. Nanti dalam proses di penyidik nantinya tentu harapannya bisa terjelaskan terkait apa sebenarnya. Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti pengungkapan kasus dugaan suap di Kementerian Pertanian oleh KPK. Mahfud menegaskan, jika ditemukan adanya unsur perintangan penyidikan, hal ini harus diusut. Ya harus diusut, itu tindak pidana sendiri kalau memang ada ya, saya tidak tahu, belum dengar, tapi kalau itu memang ada harus diusut. Satu, korupsinya sendiri, itu adalah tindak pidana, penghilangan dokumen, tindak pidana juga, ada hukumannya sendiri, itu harus dikejar juga. Dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, KPK telah melakukan penggeledahan kantor Kementerian Pertanian Jumat lalu. Tak hanya kantor Kementan, KPK juga telah menggeledah rumah dinas Mentan Syahrul Yassin Limpo. Meski sudah ada penetapan tersangka, KPK belum menyebut siapa nama tersangka dalam kasus ini. Proses penyidikan itu pasti kemudian ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya. Namun siapa tersangka atau para tersangka yang sudah ditetapkan tersebut pada saatnya nanti pasti kami akan umumkan secara resmi, begitu ya. Belum diumumkannya nama tersangka kasus korupsi di Kementerian Pertanian dipertanyakan mantan Komisioner KPK Saud Sitomorang. Kalau model yang dulu dilakukan, kita melakukan penetapan itu udah jelas siapa orangnya dan kemudian bagaimana proses penggeledahan dan seterusnya. Ini kan akhirnya menimbulkan keraguan akibat ditentukan penyidikan tetapi tidak menyebutkan tersangka. Sehingga apa yang disebut memberantas korupsi harus akuntabel dan transparan jadi pertanyaan. Ini kan kayaknya kita mengejar-ngejar orang tapi ini benar nggak ya dia? Ini apa bukan dia ya gitu? Nggak boleh, itu namanya nggak ada kepastian akhirnya. Dalam penggeledahan yang telah dilakukan, KPK telah menyita sejumlah barang bukti, diantaranya uang puluhan miliar rupiah, dokumen catatan keuangan, dan pembelian aset, serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Kami ajak Anda langsung menuju ke Gedung Merah Putih KPK untuk bertemu dengan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda. Selamat petang, Fedriska. Apakah sudah ada penjelasan dari KPK? Apa kapasitas Febri dan Rasama dipanggil hari ini? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Terkait dengan kehadiran Febri Diansyah dan juga Rasama Aritonang pada siang ini di Gedung Merah Putih KPK, ini merupakan terkait dengan dugaan kasus korupsi di lingkaran ataupun di lingkungan kerja Kementerian Pertanian. Nah, kalau misalkan kita tahu juga bahwa Febri Diansyah dan juga Rasama Aritonang ini merupakan orang lama di KPK, ini merupakan mantan juru bicara di KPK dan hari ini kemudian dipanggil kemudian untuk menjadi saksi terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementan. Tadi dikatakan oleh Febri Diansyah bahwa terkait dengan pemanggilannya hari ini ia belum menerima panggilan secara resmi, namun ia dengan kooperatif akan memberikan keterangan terhadap penyidik KPK terkait dengan dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementan. Bagaimana kalau misalnya kita juga tahu Ibrahim dan juga saudara, beberapa waktu lalu ini KPK juga telah menetapkan tersangka terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementan ini. Setidaknya ada beberapa tersangka begitu disampaikan, namun meskipun belum jelas siapa saja nama tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK ini.
Namun disampaikan bahwa telah ditemukan barang bukti begitu ya di rumah dinas Kementerian Pertanian, yakni Syahrul Yassin Limpo, di mana ditemukan uang senilai puluhan miliar rupiah dan juga 12 senjata api yang kini tengah diperiksa di Polda Metro Jaya, dan juga kemudian dokumen-dokumen terkait. Nah, inilah yang kemudian menjadi barang bukti oleh KPK, kemudian menaikkan status dari penyelidikan kemudian ke penyidikan. Mari kita simak informasi lengkapnya dari juru bicara KPK, yakni Ali Fikri, berikut ini. Sebagai saksi tentunya ada Febri Diansah, kemudian Rasa Mala, Aritonang, dan juga Donald Faris, yang ketiganya berprofesi sebagai pengacara, ya, begitu. Itu yang kemudian kami panggil. Jadi bukan statusnya sebagai pengacara seseorang gitu ya, tapi memang pekerjaannya yang kami tahu dalam surat panggilan adalah seorang pengacara. Ini merupakan kebutuhan dari proses penyidikan untuk memperjelas terutama dokumen-dokumen ya yang kami temukan pada proses penggeledahan. Kami perlu konfirmasi kepada para saksi ini ya, termasuk Donald Faris tentu ya. Sekali lagi kapasitasnya bukan sebagai kuasa hukum ataupun advokat ya. Jadi nanti kami akan konfirmasi terkait dengan dokumen-dokumen dimaksud. Dokumen-dokumen ini ditemukan pada saat penggeledahan baik itu di rumah dinas Menteri Pertanian maupun penggeledahan di tempat lain ya. Termasuk di peroleh dokumen-dokumen tersebut ada di rumah pihak lain yang sudah ditetapkan juga sebagai tersangka. Ya, Ibrahim, terkait dengan yang terbaru, informasi yang kami temukan adalah bahwa KPK juga baru saja menggeledah sebuah rumah di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan kemudian juga telah mengamankan sejumlah barang bukti ini terkait dengan uang senilai ratusan juta rupiah dalam bentuk mata uang asing. Inilah kemudian menjadi barang bukti KPK dalam menentukan nama-nama tersangka lainnya. Memang ada beberapa tersangka yang disebutkan oleh KPK, namun belum jelas siapa-siapa saja tersangka yang terkait dengan kasus korupsi di lingkungan Kementan ini, dan hingga kini kami masih menanti terkait dengan keterangan lebih lanjut dari KPK dan kemudian kehadiran dari Syahrul Yassin Limpo yang juga ketika dilaksanakan penggeledahan di rumah dinasnya ini, Syahrul Yassin Limpo diketahui tengah berada di luar negeri dalam melaksanakan tugas pertemuan internasional terkait dengan food sustainability. Jadi memang KPK sebelum menentukan ataupun mengumumkan nama-nama tersebut, tentu KPK juga harus dengan cermat, tidak ingin terburu-buru untuk menentukan nama-nama, untuk mengumumkan nama-nama yang memang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya. Ibrahim. Terima kasih Frediska Ananda untuk laporan Anda langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Kita ke informasi berikutnya, saudara. Satu unit mobil pemadam kebakaran di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat terguling saat akan menuju lokasi kebakaran di Kelurahan Monggonau, Kota Bima. Dari rekaman CCTV, mobil pemadam kebakaran terlihat melaju dengan kecepatan tinggi. Mobil sempat oleng hingga akhirnya terguling. Akibat peristiwa ini, 2 petugas pemadam kebakaran dilaporkan meninggal dunia, sementara 1 orang lain mengalami luka. Warga yang melihat kejadian langsung berlari ke tempat kejadian untuk memberikan pertolongan. Sidang putusan uji material Undang-Undang Cipta Kerja dibacakan Mahkamah Konstitusi hari ini. Tetapi pembacaan putusan gugatan Perpu Ciptaker molor dari jadwal yang ditentukan. Rumput Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur terbakar pada Minggu malam. Kebakaran terjadi tepat di hari peringatan 1 tahun tragedi Kanjuruhan. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Luwak hitam baru 21. 21. 1 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Dan manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan.
Kopi Luwak Hitam Baru. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Kehujanan ya? Sini ibu bantu keringkan. Kakak demam. Bodrexin demam sirup dengan paracetamol. Efektif turunkan panas demam. Ibu tak perlu khawatir lagi. Bodrexin tersedia dalam bentuk sirup dan tablet kunyah. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan-keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi Luwak Hitam Baru. Saudara, bertepatan dengan jadwal sidang putusan uji material Undang-Undang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi, buruh menggelar unjuk rasa di Patung Kuda. Mereka menuntut pemerintah untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Masa aksi terdiri dari para buruh aliansi buruh berbagai daerah berunjuk rasa di area Patung Kuda Arjuna Wiwaha sejak pagi tadi, saudara. Buruh menuntut cabut Undang-Undang Cipta Kerja yang diputuskan Mahkamah Konstitusi hari ini dan meminta kenaikan upah minimum 2024 sebesar 15%. Terdampak demo, polisi menutup arus lalu lintas di Jalan Merdeka Barat. Lebih dari 5.000 personel gabungan dikerahkan mengamankan demo buruh di kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Polisi juga melakukan penutupan jalan di kawasan area Patung Arjuna Wijaya, kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Kita telah menyiapkan berbagai konsep pengamanan, mulai dari zona A sampai dengan zona F ya, untuk mengcover berbagai aktivitas masyarakat di ibu kota. Kita terjunkan sebanyak 5.428 personil yang sudah tersebar di berbagai titik dengan konsep kegiatan pengamanan, yakni mengamankan seluruh aktivitas kegiatan, kemudian pelayanan sekaligus pengawalan, jalannya penyampaian pendapat di muka umum. Sementara itu, hingga kini, sidang terkait gugatan Undang-Undang Cipta Kerja masih berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Di awal sidang, Ketua MK Anwar Usman menyampaikan permintaan maaf lantaran pembacaan putusan gugatan Perpu Ciptaker molor dari jadwal yang ditentukan. Hadirin disilakan duduk kembali. Undang-undang yang digugat ke Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Sementara pasal yang digugat oleh buruh adalah pasal 64 tentang tenaga kerja alih daya, pasal 79 dan 84 tentang cuti panjang tidak lagi wajib,
Ada pasal 88C, 88D, dan 88F tentang upah minimum buruh. Informasi terbaru dari sidang putusan Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi dan bagaimana aksi buruh di sekitar Jalan Medan Merdeka, Jakarta. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV dan Putu Trisnanda. Selamat petang, Putu. Ada 5 gugatan, Putu, terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah sudah ada putusan sore ini, Putu? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Baru saja tadi memasuki pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, 1 dari 5 permohonan yang diajukan dan masuk ke Mahkamah Konstitusi ini sudah mendapatkan atau mendengarkan hasilnya, yakni amar putusan sudah dibacakan. Terkait dengan perkara nomor 54 yang diajukan oleh 15 serikat buruh tadi, Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi ini juga sudah menyampaikan sejumlah pertimbangan-pertimbangan, kemudian juga sudah membacakan amar putusan meskipun hasilnya dissenting opinion dengan total dari 9 majelis hakim, ini 5 menyetujui dan 4 diantaranya menolak putusan. Kalau kita lihat bagaimana jalannya persidangan tadi, kemudian juga pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh Mahkamah, maksud kami majelis hakim, ini ada beberapa poin yang ditimbang oleh majelis hakim. Pertama, ini terkait dengan poin di mana di dalam permohonan dibahas soal melewati masa sidang. Biasanya jika perpu ini diajukan dalam masa sidang pertama, maka undang-undang ini biasanya sudah bisa kemudian disahkan pada masa sidang kedua. Sementara pada Undang-Undang Cipta Kerja, kalau kita lihat bagaimana permohonan yang diajukan ini perpunya keluar di masa sidang DPR pada masa sidang kedua, sementara baru menjadi undang-undang pada masa sidang keempat. Nah, meskipun ini berbeda dengan hal yang biasanya dilakukan pada saat penyusunan undang-undang, ini tadi dinilai oleh majelis bahwa sebetulnya itu merupakan hal yang wajar-wajar saja atau tidak menyalahi konstitusi, karena pada saat itu juga ada banyak sekali undang-undang Omnibus Law yang tengah diolah kemudian juga ditindaklanjuti oleh DPR, sehingga ketika Perpu keluar di masa sidang kedua kemudian disahkan menjadi undang-undang pada masa sidang keempat, ini dinilai tidak menyalahi aturan. Kemudian yang kedua, ini juga hal yang disoroti atau ditimbang oleh majelis hakim adalah terkait dengan kegentingan memaksa, di mana kalau dalam permohonan ini disampaikan sebetulnya unsurnya tidak ada hal yang memaksa terkait dengan Perpu yang kemudian sekarang berlaku, yakni nomor 6 tahun 2023. Dari majelis hakim tadi disampaikan pertimbangannya adalah menimbang bagaimana kemudian juga ada yang disampaikan oleh pihak dari Presiden begitu tadi di dalam ruang sidang, ada beberapa hal terkait dengan kondisi geopolitik, bagaimana ada perang antara Rusia Ukraina, kemudian juga ada kondisi pandemi yang tidak bisa ditebak, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja dan juga Omnibus Law-nya ini dianggap mendesak untuk kemudian segera diputuskan undang-undang seperti apa atau peraturan seperti apa yang bisa menindaklanjuti terkait dengan kondisi tersebut, sehingga apa permohonan yang diajukan oleh pemohon terkait dengan kegentingan memaksa ini tidak kemudian sesuai dengan apa yang dimohonkan begitu, sehingga ini dianggap tidak menyalahi konstitusi. Poin ketiganya adalah terkait dengan meaningful participation, di mana biasanya dalam menyusun undang-undang itu biasanya ada kebutuhan dari masyarakat atau keterlibatan dari masyarakat, tetapi menurut 15 serikat buruh yang mengajukan permohonan ini tidak ada keterlibatan masyarakat. Lagi-lagi poin ini juga dibantah oleh Majelis Konstitusi, bagaimana kemudian dianggap persiapan kemudian penyusunan terkait dengan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja ini memang memiliki treatment yang berbeda dan ini sah-sah saja secara konstitusi. Oleh karena itu tadi dibacakan amar putusannya, Ibrahim dan juga saudara, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini memutuskan bahwa menolak permohonan para pemohon seluruhnya, sehingga ini tetap berlaku terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kemudian juga yang tadi disampaikan dari 9 majelis hakim yang mengikuti jalannya proses persidangan, ini ada 4 hakim yang melakukan atau memiliki keputusan yang berbeda, yakni dissenting opinion. Ini ada 4 orang, yakni ada Hakim Wahidudin Adam, kemudian ada Eni Nurbaningsih, kemudian ada Hakim Soehartoyo, dan yang keempat adalah Saldi Isra. Ibrahim. Baik, Putu. Lalu kalau soal demo di sana bagaimana? Apakah demo buruh masih berlangsung hingga saat ini? Singkat saja, Putu.
Ya, sampai dengan saat ini demo masih atau aksi unjuk rasa ini masih berlangsung di sejumlah titik, khususnya di kawasan Merdeka Barat. Ini masih berlangsung, di Jalan Abdul Muiz juga masih berlangsung, tetapi pengamanan ini terus dilakukan. Tadi sempat memanas sedikit, tetapi dengan pendekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ini juga masa kembali tenang. Tetapi karena ini baru saja dibacakan putusannya, tentu kita melihat bagaimana kemudian respon dari para buruh yang melakukan aksi. Harapannya tidak terjadi gejolak di masyarakat, dan masyarakat yang ingin melewati jalan-jalan Abdul Muiz, Medan Merdeka ini juga diharapkan bisa memilih pilihan yang lain, karena memang situasi lalu lintas di sini juga cukup padat. Ibrahim. Terima kasih Niputu Trisnanda untuk laporan Anda langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Kita ke informasi lain, saudara. Rumput di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur terbakar pada Minggu malam. Kebakaran terjadi tepat di hari peringatan 1 tahun tragedi Kanjuruhan. Kemarin malam, para peserta menggelar doa bersama mendoakan para korban tragedi Kanjuruhan. Usai doa bersama, para peserta diberikan akses masuk ke dalam stadion. Rumput dan ilalang kering yang berada di lapangan dibakar peserta doa bersama. Kapolres Malang, AKBP Putuholis Aryana bilang kebakaran ini menjadi bagian dari proses pembersihan rumput dan ilalang yang masuk dalam proses renovasi pembangunan Stadion Kanjuruhan. Kapolres Malang pastikan situasi Stadion Kanjuruhan dalam keadaan aman dan sedang dalam proses pemugaran oleh pekerja konstruksi. Menyikapi beberapa disinformasi dan isu-isu yang berkembang bahwa Stadion Kanjuruhan dibakar, saya sampaikan hal tersebut adalah tidak benar. Yang terjadi adalah pembersihan sisa-sisa potongan rumput dan ilalang dengan cara dibakar yang ada di lapangan rumput Stadion Kanjuruhan. Saudara, Presiden Jokowi resmikan kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Kecepatan kereta ini kereta cepat ini masih gratis hingga pertengahan Oktober. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengakui partainya melirik Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai salah satu kandidat bakal cawapres Ganjar Pranowo. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Yang manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangzoku. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV.
Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Kopi luwak hitam baru. Saudara, Presiden Joko Widodo meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama Wush. Peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung dilakukan di Stasiun Halim, Jakarta. Presiden didampingi Ibu Negara Iriana, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, dan sejumlah pejabat tinggi negara. Presiden menyebut kereta cepat ini diberi nama Wush yang merupakan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Presiden menyebut proyek kereta cepat ini merupakan hal baru bagi Indonesia, baik itu teknologi, infrastruktur, hingga model pendanaan. Usai peresmian, Presiden bersama rombongan juga menjajal kereta cepat hingga stasiun Padalarang di Bandung Barat. Hadirin yang berbahagia, demikianlah peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan proyek kereta cepat ini merupakan hal baru bagi kita. MRT juga hal baru bagi kita, LRT juga hal baru bagi kita, kereta cepat juga hal baru bagi kita. Baru teknologinya, baru kecepatannya, dan juga konstruksinya. Baru juga model pembiayaannya. Semuanya serba baru. Dan kita tidak boleh takut belajar dan mencoba hal-hal yang baru, dan dalam proses itu bisa muncul hal-hal yang tidak terduga, kesulitan di lapangan, masalah-masalah, dan ketidaksempurnaan. Pengalaman itu mahal, namun sangat berharga, dan kita tidak perlu takut, karena jika kita konsisten, kesalahan itu akan semakin sedikit, biaya kesalahan juga akan semakin menurun, dan pada akhirnya biaya produksi, biaya proyek lama-kelamaan juga akan semakin rendah. Naik kereta cepat Wush waktu tempuh Jakarta-Bandung hanya 45 menit saja. Dengan tarif gratis hingga pertengahan Oktober, saudara. Di dalamnya ada 3 kategori kursi penumpang. Apa saja yang menarik dan spesial dalamnya? Jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi dan Gahniar Febrian akan bercerita lengkap untuk Anda dalam liputan berikut ini. Kereta api cepat Jakarta-Bandung atau yang namanya Wush sudah diresmikan. Nah, dari 601 kursi yang disediakan dalam setiap rangkaian, ada 3 kelas. Nah, saya mau menunjukkan dulu, pertama ini adalah first class. Kelas dengan fasilitas yang paling baik bisa dibilang. Dalam satu rangkaian ada 18 kursi yang disediakan. Terdiri dari satu gerbongnya 9 kursi, bisa Anda lihat, 1 di kanan dan juga sebelah kiri. Kemudian nantinya juga akan ada 9 kursi lagi di gerbong paling belakang. Jadi kereta cepat Jakarta-Bandung ini paling depan dan juga paling belakang adalah kereta ataupun juga gerbong untuk kelas first class. Jadi total ada 18. Nah, di belakangnya ada juga, saya akan menunjukkan kepada Anda saudara bersama dengan juru kamera Kompas TV Gahniar. Nah, kalau yang di sini ini adalah kelas untuk bisnis. Jumlahnya ada 24. Nah, berbeda kalau yang tadi di first class 21 kanan kiri, kalau yang di sini 2 sebelah kiri dan juga 2 sebelah kanan. Jadi total ada 24 kursi. Nah, memang tidak seluas jika dibandingkan dengan yang first class, tapi lebih lega bisa dibilang jarak antar kursinya dengan yang ada di kelas premium. Kursinya juga nanti bisa disenderkan lebih nyaman. Total ada 24. Nah, kita akan maju lagi. Nah, sementara artinya 18 untuk yang first class, kemudian 24 untuk yang kelas bisnis, sisanya untuk kelas premium. Untuk harga memang masih belum ditentukan, masih perlu koordinasi, masih perlu ada banyak perbicaraan antara pemerintah, kemudian juga dengan pihak swasta ataupun juga pihak investor. Tapi yang ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo adalah harganya akan berada di rentang 250 sampai 350 ribu rupiah. Bulan Oktober, setidaknya sampai pertengahan Oktober nanti disampaikan juga masih akan digratiskan. Jadi masyarakat nanti per jam 2 siang hari ini, tanggal 2 Oktober 2023,
bisa mulai memesan untuk beberapa hari ke depan dan masih digratiskan atau masih tidak dipungut biaya. Pemesanan bisa dilakukan melalui secara daring maupun juga di loket-loket di stasiun secara offline. Nah, kemudian tadi juga sempat dijelaskan pengambilan nama Whoosh ini juga identik dengan suara desing yang dihasilkan ketika kereta melaju dengan sangat cepat. Kecepatan bisa mencapai 350 km per jam, sehingga memang perjalanan dari stasiun Halim kemudian menuju ke stasiun Tegaluar yang paling akhir 45 menit. Kalau mau menuju ke stasiun Bandung, perlu transit terlebih dahulu di stasiun Padalarang, kemudian berpindah ke stasiun ke kereta api feeder, total juga sama 45 menit. Dari Halim ke Padalarang sekitar 25 menit, dari Padalarang menuju ke stasiun Bandung sekitar 20 menit. Nah, kalau Whoosh sendiri, tadi juga dijelaskan kalau itu merupakan akronim dari waktu hemat, operasi optimal, dan sistem hebat. Nah, kalau Presiden Joko Widodo juga tadi bilang kalau dengan dioperasikannya kereta Whoosh ini tidak akan langsung menghilangkan fungsi ataupun juga operasional dari kereta api Argo Parahyangan yang menjadi opsi bagi masyarakat untuk bepergian antara Jakarta dan juga Kota Bandung. Pemerintah mau memberikan opsi sebanyak-banyaknya bagi masyarakat untuk memilih untuk bertransportasi atau melakukan mobilisasi. Tujuannya pada intinya adalah untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Sini Permadi, Gahniar, Kompas TV, Bandung. Ya, saudara, tarif kereta cepat Whoosh Jakarta-Bandung masih cuma-cuma alias gratis hingga pertengahan Oktober 2023. Presiden Jokowi menyebut tarif yang akan diberlakukan pada pertengahan Oktober nanti berkisar antara Rp250.000 hingga Rp350.000. Hingga kini pemerintah dan PT KCIC masih menggodok harga tiket pasti untuk rute Jakarta-Bandung dan juga sebaliknya. Kereta cepat Whoosh Jakarta-Bandung sudah memiliki 4 stasiun pemberhentian, mulai dari stasiun Halim, Jakarta, yang juga turut dioperasikan sebagai stasiun LRT Jabodebek. Berikutnya, stasiun Karawang, yang berada di Kecamatan Teluk Jambe. Kemudian ada stasiun Padalarang di Kabupaten Bandung Barat, menjadi penghubung rute Whoosh menuju Kota Bandung menggunakan feeder atau kereta pengumpan. Dan stasiun akhir Tegaluar di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Untuk menunjang penumpang kereta cepat Indonesia menuju Kota Bandung, PT KAI Daob 2 telah menyiapkan kereta feeder dari stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat menuju stasiun Bandung. Perjalanan dari stasiun Padalarang menuju stasiun Bandung ini dapat ditempuh selama 19 menit. Kereta feeder akan menggunakan rangkaian kereta rel diesel listrik yang diproduksi PT Inka. Kereta feeder akan beroperasi sebanyak 14 perjalanan atau 7 perjalanan pulang pergi dari stasiun Padalarang ke stasiun Bandung dengan kapasitas maksimal hingga 300 penumpang. Nanti akan ada 5 rangkaian kereta api ya, di mana satu rangkaian itu terdiri dari 4 gerbong atau 4 kereta. Untuk kapasitas tempat duduknya ada 200 tempat duduk, itu belum yang berdiri, jadi mungkin kalau berdiri itu bisa sampai 300-an. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto mengakui partainya melirik Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai salah satu kandidat bakal cawapres Ganjar Pranowo. Hasto menegaskan nama Gibran turut dipertimbangkan PDIP sebagai bakal cawapres Ganjar. Hal ini diungkap Hasto setelah sebelumnya Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut nama Gibran sebagai bakal cawapres Ganjar. Ikut melirik juga. Lanjut lagi kalau dinilai mampu menjalankan ideologi dan platform serta kebijakan strategis partai, itu suatu proses yang biasa dilakukan sehingga PD Perjuangan memiliki pemimpin muda terbanyak, kepala daerah muda terbanyak, anggota legislatif termuda yang paling banyak. Saudara, isu duet bakal capres Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 yang sempat mengemuka tampaknya harus layu sebelum berkembang. Di penghujung Rakernas PDIP, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengeluarkan kode keras bahwa Ganjar Pranowo calon presiden adalah harga mati.
Kans duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo jadi pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024 tampaknya harus kandas sebelum berlayar. Dalam pidato penutupan Rakernas keempat PDIP Minggu sore, Ketua Umum PDIP sekaligus Ketua Koalisi Pengusung Ganjar Pranowo, Megawati Soekarno Putri, mengaku heran dari mana isu duet Prabowo Ganjar ini bermula. Di media tiba-tiba dibilang gini, oh iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo, ini yang ngomong si Sobo ya. Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Coba terus nggak usah didengerin. Lu kok enak banget gitu loh, gatlok-gatlok kan. Ya kamu mau nggak? Kalau bukan. Menjelaskan maksud Megawati, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat bilang PDIP menutup rapat kemungkinan untuk menurunkan Ganjar Pranowo ke posisi calon wakil presiden di Pilpres 2024. Menegaskan bahwa calon presiden dari PDI Perjuangan bekerjasama dengan partai pendukung adalah Bapak Ganjar Pranowo. Artinya apa? Artinya tidak mungkin, ya sekali lagi, tidak mungkin dan menutup kemungkinan sama sekali untuk diturunkan sebagai calon wakil presiden. Sebelumnya, Prabowo Subianto yang hadir di upacara peringatan kesaktian Pancasila Minggu pagi hanya mengangkat jempol saat ditanya soal isu duetnya dengan Ganjar Pranowo. Tutup bacanya. Oke. Semua oke. Dengan Ganjar maju terus. Dengan Ganjar penting wakil juga, Pak. Yang penting kalau kemarin dengan pertemuan dengan Indonesia maju. Oke, terima kasih. Dengan dinamika terakhir, pengamat politik Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menilai posisi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024 adalah harga mati. Iya, kalau kita lihat tadi jadi clear ya, minimal buat Ibu Mega bahwa Ganjar Capres adalah harga mati. Kalau kita lihat walaupun implisit juga Pak Prabowo tadi juga saya lihat agak males-malesan ya mengomentari ini. Jadi pasti Pak Prabowo terganggu kalau pertanyaannya adalah kombinasi Ganjar Prabowo. Mungkin kalau Prabowo Ganjar beliau masih berpikir ya. Jadi saya selalu mengatakan kombinasi ini terasa menarik sebagai sebuah konsep, tapi formulanya secara teknis itu sulit. Terkecuali dalam sebulan terakhir ada sebuah goncangan politik yang luar biasa yang menyebabkan keduanya ini ketika disandingkan itu tidak lagi dalam pertarungan ketat, tapi yang satu pasti kalah misalnya. Pendaftaran peserta Pilpres ke KPU baru dibuka pada 19 hingga 25 Oktober mendatang. Masih ada hampir 3 pekan bagi baca pres Ganjar dan Prabowo untuk saling intip sosok cawapres potensial hingga hari terakhir pendaftaran Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Kompas Petang akan kembali bersama rekan saya Audrey Chandra. Silakan Audrey. Terima kasih Ibrahim. Saudara, kritik Anies soal titipan proyek strategis nasional dipertanyakan Presiden Jokowi. Simak perbincangannya hanya di Kompas Petang. Usai jeda sesaat lagi. Sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Kompas TV, Rumah Pemilu. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Kalah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak.
Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih. Sumber airnya disaring alami oleh berlapis-lapis bebatuan pelindung yang kaya kandungan mineral alami. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Bagaimana hakim bisa menemukan kebenaran Rossi, antara dua perbedaan? Karena jumlah pasal yang dinilai bermasalah. Satu Meja, The Forum. Ekspresi berbeda ditunjukkan Ferdi Sambo dan Sapa Indonesia Malam. Sekarang bau memang masih. Di Kompas TV, independen, terpercaya. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Kopi luwak hitam baru. Bakal Capres Anies Baswedan, saudara, usungan Partai Nasdem, PKB, dan PKS hari ini bersafari politik di Kebumen, Jawa Tengah. Senin siang, Anies menyambangi Pondok Pesantren Al-Kafi di Somalangu, Kebumen. Anies disambut di pondok pesantren yang disebut tertua se-Asia Tenggara ini pada Senin siang tadi. Ia juga meminta dukungan dari para ulama dan santri. Namun saat dimintai penjelasan soal kritiknya tentang proyek strategis nasional atau PSN yang ia sebut titipan, Anies enggan menjawab. Pak Anies terkait statement PSN titipan itu, Bu? Titipan itu untuk PSN mana saja, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Sudah ada, Pak, salah satunya, Pak. Salah satunya, Pak. Oke. Jadi kita boleh, Pak, bagaimana, Pak? Proyek Strategis Nasional atau PSN dalam beberapa hari ini jadi perbincangan dalam ranah kontestasi politik. Bakal Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan berkomentar soal proyek strategis nasional. Anies menilai secara substansi proyek strategis nasional itu baik, namun yang jadi masalah bagaimana proyek tersebut disusun. Jika tidak ada transparansi dan pelibatan publik, PSN rentan menjadi titipan dari kanan kiri. Saya sampaikan program strategis nasional secara substansi itu baik-baik saja. Yang problem yang kita sering alami adalah bagaimana PSN itu disusun. Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Menanggapi respon Anies Baswedan soal proyek strategis nasional, bakal Capres Ganjar Pranowo mengingatkan, kritik perlu dibuktikan dengan data untuk menghindari spekulasi. Ganjar meminta Anies menunjukkan proyek strategis nasional yang dibilang titipan kanan kiri. Kanan kiri itu siapa? Dia bilang titipan. Proyek strategis nasional itu titipan dibilang apa gimana tuh, Pak? Sebutin aja datanya secara terbuka. Yang nitip siapa? Pakai data. Kalau pakai data nanti tidak akan membuat orang punya interpretasi lain. Kan saya sudah tahu ya dibuka, telanjang. Jadi proyek titipan kiri kanan itu siapa? Buka aja. Dugaan saya. Pak Anies yang bilang waktu itu. Ya, dugaan saya tidak ada yang bisa mengungkapkan data itu. Kalau ada dibuka. Jadi tidak menimbulkan spekulasi. Senada dengan Ganjar Pranowo, Presiden Joko Widodo meminta pihak yang menuduh proyek strategis nasional sebagai titipan kanan kiri tinggal tunjuk
dan sebut proyek mana, serta yang titip siapa. Itu saja, proyek yang mana, yang titip siapa, dan pas. Dinamika politik jelang pendaftaran Pilpres 2024 semakin menghangat. Berbalas komentar sudah mulai ditunjukkan oleh para kandidat Pilpres. Adu argumen dan gagasan untuk meraih simpati publik gencar disuarakan. Tim Liputan Kompas TV. Kritik Anies soal adanya titipan di proyek strategis nasional telah mendapat tanggapan langsung dari Presiden Jokowi. Presiden Saudara meminta Anies membuktikan tuduhan terkait titipan kanan kiri itu. Kami mengulasnya sore ini bersama dengan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, ada juga anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dan pakar komunikasi politik Universitas Pendidikan Indonesia UPI Prof. Karim Suryadi. Sore semuanya, Bapak-bapak sehat? Ya, selamat sore. Sore semuanya. Saya mau ke PKB dulu, Pak Jazilul. Jadi tadi itu Presiden tanya di proyek strategis mana, yang titip siapa? Jadi di mana dan siapa yang titip? Pak Jazilul, dari pernyataan Mas Anies. Ya, dari pernyataan Pak Anies sesungguhnya kalau kita baca secara keseluruhan, proyek PSN itu tidak ada masalah. Dengar? Halo? Ya. Silakan Pak Jazilul. Ya, yang dimasalahkan adalah proses penyusunan dan penentuan jika nantinya di situ ada titipan kanan kiri, itu yang dimaksud. Bahwa proyek strategi nasional sebagian memang dibutuhkan oleh masyarakat dan yang menjadi ukuran adalah kesejahteraan dan manfaat kepada warga masyarakat yang ada di sekitar proyek PSN itu. Proyek PSN kan banyak jalan tol, bendungan, dan lain-lain. Nah, lihat saja misalkan di jalan tol bagaimana kira-kira dampak kepada masyarakat. Dari proses penyusunan dan dampaknya. Saya pikir itu. Nah, jadi dampaknya itu maksudnya tidak dirasakan begitu? Karena adanya titipan, maksudnya gitu? Tidak juga begitu, karena tidak semua titipan kan buruk. Bisa jadi baik. Nah, yang terjadi bahwa misalkan katakanlah investasi yang ada di Rempang yang rame tempo hari itu, itu kan juga perlu melibatkan masyarakat sehingga tidak ada keributan dengan masyarakat. Itu kan proyek yang skalanya nasional, itu kan pabrik kaca. Untuk saya yakin proyek-proyek nasional yang ditetapkan itu tentu sudah melalui proses. Namun sangat disayangkan jika proyek penyusunannya atau pelibatan. Bisa dikasih contoh nggak Pak Jazilul? Kira-kira proyek mana begitu yang rentan atau sudah jangan-jangan sudah rentan ini yang dirasakan? Ada datanya? Ya tentu ada puluhan ya proyek ya PSN itu yang bahkan oleh pemerintah sendiri dihentikan kan. Contohnya misalnya Pak? Beberapa contoh lihat saja yang itu ada di berbagai pemberitaan. Proyek jalan tol, proyek bendungan, termasuk juga proyek investasi yang lain. Misalkan seperti yang mutakhir, seperti di Rempang. Itu kan contoh di mana masyarakat misalkan menolak, di mana ada masyarakat yang merasa bahwa disingkirkan ataupun dipindahkan karena sebuah proyek. Nah, itu kan artinya pelibatan masyarakat kurang. Padahal proyek itu belum jalan. Dan sebenarnya toh jalan, apa kira-kira yang menjadi. Jadi maksud saya, di setiap proses yang ada itu mestinya masyarakat terlibat dan sudah merasakan manfaatnya, mestinya. Ini malah manfaatnya kena gas air mata, masyarakat ada yang anak-anak. Jadi di sini maksudnya masyarakat dirugikan begitu ya? Ya, kalau di Rempang pasti itu. Kalau gitu Pak Jazilul? Anak-anak kena gas air mata ketika sekolah, padahal itu ditanya tumpah lahirnya. Dan itu Pak Jokowi sudah nyampaikan berkali-kali juga, jangan sampai ada proyek investasi yang kemudian tidak melibatkan masyarakat. Kalau ada masyarakat ada di situ,
maka harus dihentikan, kan begitu. Oke, kalau gitu sekarang saya tanyain ya ke Pak Masinton. Pak Masinton, betul begitu bahwa proyek strategis ini yang merupakan inisiasi dari Presiden Joko Widodo ini rentan akan titipan kanan kiri? Jadi pertama begini, tujuan dari proyek strategis nasional itu kan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kemudian itu untuk mendorong mempercepat proses akselerasi menciptakan kesejahteraan di masyarakat, terus mendorong pembangunan di daerah-daerah, dan juga penciptaan lapangan kerja. Kan itu tujuan dari proyek strategis nasional. Nah, maka proyek strategis nasional ini dia masuk dalam perencanaan pemerintah dari mulai Bappenas, Kementerian Keuangan, dan kemudian dianggarkan dalam APBN kita. Nah, yang menjadi ramai ya karena adanya tudingan bahwa proyek strategis nasional ini titipan kanan dan kiri. Nah, itu yang perlu dipertanyakan sebenarnya. Ini yang mana? Kan gitu. Tadi sudah dijawab Pak Jazilul, salah satunya Rempang katanya, Pak Masinton. Apa? Salah satunya Rempang, tadi sudah dijawab sama Pak Jazilul katanya. Nah, kalau salah satu ya Rempang, tinggal dijelaskan aja itu proyeknya siapa, dititipkan ke siapa, kan begitu. Artinya ketika tudingan itu kan siapa yang menuduh, kan dia yang harus membuktikan, kan begitu. Nah, tidak berasumsi-asumsi. Nah, jikalau dalam proyek strategis nasional itu, dalam implementasi pelaksanaannya, ternyata umpama tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan kemudian mengabaikan hak-hak masyarakat. Nah, itu perlu dibenahin gitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah kalau dituding tadi bahwa PSN itu ada titipan sana sini, nah itu yang perlu dijelaskan ke publik, yang menitip siapa, proyeknya di mana. Nah itu. Pak Jazilul, silakan. Ya, tentu biarlah publik nanti yang juga akan menilai beberapa proyek strategis nasional sesuai dengan tujuan awal atau tidak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Masinton. Dirasakan tidak oleh masyarakat. Pak Presiden sendiri sudah selalu mengingatkan, kan ini juga bukan berarti itu kesalahan Presiden. Bisa jadi pelaksanaannya itu tidak cermat ketika melaksanakan PSN. Yang seperti saya contohkan, apakah Rempang itu perlu? Perlu. Itu proyek yang strategis, bahkan berskala dunia. Namun, itu tadi, ketika melibatkan, ketika prosesnya, itu yang dipertanyakan. Sehingga pertanyaan itu ada titipan nggak di situ, kok sampai misalkan masyarakat adat, berarti masih tidak memihak ya dirasanya gitu ya, atau tidak, kan gitu. Betul untuk pabrik kaca atau tidak, kan itu juga dijelaskan ke publik gitu. Pak Jazilul, kalau gitu sekarang saya tanyakan ke Prof. Karim. Prof. Karim, apa sih yang ditangkap dari pernyataannya Mas Anies ini soal proyek strategis nasionalnya Pak Jokowi ini rentan titipan kanan kiri? Jadi begini, dalam komunikasi politik, khususnya komunikasi pemilu gitu ya, di mana-mana ada mode kampanye atau mode penataan citra, pembangunan citra, penataan kepercayaan yang memanfaatkan kepedulian pada level paling bawah sampai kepada pemanfaatan ketakutan. Misalnya, maaf ya, ketika kita menyaksikan kampanye di Amerika, Trump terus-menerus menyampaikan ancaman imigran yang terus-menerus ke Amerika. Bahkan sudah disebut sebagai banjir imigran. Kemudian juga ada ancaman tentang narkoba yang terus-menerus datang dari Amerika Latin. Nah, itu biasa. Ada yang disebut dengan strategi pemanfaatan ketakutan atau pemanfaatan pembangkitan kepedulian yang disampaikan oleh kandidat presiden. Mana saja. Nah, apa tujuannya? Tujuannya ada dua. Yang pertama, untuk memutus kebiasaan partisan. Atau untuk kalau yang ini, kalau di Indonesia? Ya, di Indonesia saja.
Bisa saja, dan itu pernah dilakukan, tidak aneh sebenarnya. Jadi maksudnya ini adalah bagian dari strategi komunikasinya? Ya, jadi ini bagian dari strategi komunikasi politik yang tujuannya ada dua. Yang pertama itu untuk memutus ketergantungan pada kebiasaan partisan. Artinya apa? Artinya sebisa mungkin ikatan emosional yang sudah terbangun antara kandidat dengan partai tertentu itu digoyang. Harapannya beralih mendukung. Yang kedua, untuk membangkitkan kepedulian dan keterbukaan terhadap informasi baru. Nah, kenapa begitu? Karena biasanya ketika ikatan partisan sudah kuat, maka orang-orang akan melihat fenomena yang muncul, realitas yang ada, berdasarkan kacamata partisannya. Hanya yang saya katakan, biasanya strategi seperti ini muncul di akhir-akhir gitu loh. Muncul di akhir-akhir. Ketika kampanye sudah sampai pada titik di mana publik sudah terbelah ke dalam pembelahan. Tapi biasanya strategi komunikasi ini, Prof, bisa dibuktikan dengan data kah? Atau fakta? Biasanya begitu. Biasanya itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Soal pembuktian, apakah itu benar, apakah itu tuduhan palsu, apakah itu soal fitnah, itu ranah yang lain, itu ranah hukum. Ranah komunikasi politik tidak berhubungan dengan pembuktian pidana. Tapi ranah komunikasi politik hanya sampai pada apakah ini efektif atau tidak. Karena tujuannya hanya untuk mengatrol dukungan, meluaskan dukungan, memperluas basis dukungan, dan menggoyang pengkotakan yang sudah terbangun melalui kampanye terus-menerus. Oleh karena itu maka alat ujinya adalah apakah publik yang peduli terhadap isu yang disampaikan atau malah sebaliknya gitu ya. Oleh karena itu maka alat ukurnya seberapa terpengaruh, seberapa terpersuasi, seberapa terbuka, seberapa tergugah publik oleh informasi yang disampaikan sampai pada titik mengiyakan dan berbalik mendukungnya. Sebenarnya itu sih dalam kacamata komunikasi. Saya ke Pak Masinton kalau gitu, Prof Karim. Pak Masinton, betul seperti itu juga yang dirasakan oleh PDIP kalau ini adalah bersifat menggoyang, merupakan strategi komunikasi politik dari Mas Anies? Ya kalau itu ya mungkin aja. Cuman kan nanti publik melihat jadi seperti itu asal tuding kan gitu ya. Umpama penyusunan proyek strategis nasional yang dianggap tidak transparan. Padahal PSN itu ya proyek strategis nasional itu bagaimana dikatakan tidak transparan? Lawang itu juga disampaikan kepada seluruh fraksi di DPR RI gitu loh, bahwa pemerintah nanti akan melakukan pembangunan proyek ini, proyek infrastruktur, irigasi dan lain-lain seperti itu, dan semua proses penganggarannya itu dibahas antara pemerintah bersama DPR. Nah, kalau dituding PSN tidak transparan, di mana tidak transparannya, kan begitu? Lawang itu dibahas antara pemerintah dan DPR kok, Pak Jazilul? Bukan pemerintah semata. Nah, jadi menurut kita ya apa yang disampaikan oleh Pak Anies sesungguhnya tidak punya dasar argumentasi yang kuat dan juga tidak valid. Nah, tadi kalau berkait umpama implementasi dari PSN itu tidak melibatkan partisipasi masyarakat atau bahkan memunculkan kesemena-menaan seperti kasus di Rempang apa segala macam, itu juga harus harus kita kritisi bahwa tujuan dari PSN itu bukan seperti itu, kan gitu. Nah, jadi tentu yang namanya proyek strategis nasional ini kan tadinya dituduh tidak transparan. Loh, faktanya transparan, dibahas antara pemerintah bersama seluruh fraksi di DPR RI. Kemudian dituduh titip sana, titip sini, ada titipan sana, titipan sini. Lah, bagaimana ada titipan sana, titipan sini? Lawang ini dibahas bersama-sama pemerintah. Pak Masinton, kita kasih sekarang jawabannya untuk Pak Jazilul. Ini kan PKB juga masih berada di pemerintahan nih, Pak Jazilul. Ya, tentu PKB masih bersama Pak Masinton, tapi bahwa Pak Anies Baswedan atau pasangan Amin ini menggunakan term visi perubahan. Nah, salah satu yang ditawarkan oleh Pak Anies bahwa semua kebijakan yang nanti akan diambil oleh Pak Anies atau pasangan Amin ini adalah setiap kebijakan harus berdimensi pada keadilan sosial.
atau berdimensi pada kesetaraan. Nah, untuk mengukur keadilan itu biasanya publik itu punya cara ukur sendiri, regulasi punya cara ukur sendiri. Ini jangan terjadi gap. Regulasinya bagus, disetujui semua, namun faktanya ada masyarakat yang menjerit. Itu artinya antara proses regulasi dengan kenyataan ketika dilakukan di lapangan itu tidak sama. Nah, visi itu yang sedang ditawarkan oleh Koalisi Perubahan dan Pak Anies, supaya lain kali tidak terjadi. Justru yang terjadi bahwa proyek strategi nasional itu warga merasa senang, merasa mendapatkan manfaat. Ini sebenarnya yang diinginkan. Apakah ada proyek strategis nasional yang sukses di zaman Pak Jokowi? Ada. Kita tidak menutup mata. Pasti ada bendungan, ada jalan tol. Tapi kan pasti tidak semua proyek itu sempurna. Oleh sebab itu cara menyempurnakannya adalah dengan melibatkan masyarakat yang lebih luas. Jadi ini bukan bagian dari strategi komunikasi politik ya? Ketika melaksanakan harus berdimensi pada keadilan dan kesetaraan. Jangan hanya menguntungkan investor misalkan, tapi masyarakat ditinggalkan. Masyarakat adat menjerit sementara investor didukung oleh negara. Itu kan tidak bagus. Oke, baik. Tidak berdimensi pada keadilan, misalkan begitu. Nah, pendekatan itu yang tidak boleh terjadi ketika Pak Anies dan Pak Muhaimin menjadi presiden dan wakil presiden. Oke, baik. Nah, Prof. Karim, kalau apa yang disampaikan oleh Pak Jazilul ini sebenarnya kalau untuk apa yang disampaikan oleh Mas Anies kemarin, apakah ini juga sebenarnya membidiknya ini adalah untuk baca pres Mas Ganjar? Oh, tidak identik juga. Yang identik juga dengan Pak Jokowi gitu? Oh, tidak begini. Begini, kita tahu bahwa selain Ganjar Pranowo, ada kandidat lain yang juga mengklaim akan meneruskan apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Itu harus diingat. Nah, sementara tadi dikatakan oleh Mas Jazilul, koalisi Anies itu kan ingin mengoreksi, ingin mengevaluasi gitu ya, baik implementasi dan lain-lain lah, sampai pada tadi dibilang menghadirkan keadilan dan kesetaraan. Nah, artinya apa? Artinya ada sesuatu yang harus dikoreksi ketika ide tentang perubahan, ketika ide tentang keadilan, ketika ide tentang kesetaraan ini ingin dimunculkan. Sebab kalau sudah sempurna, sudah baik kan tidak mungkin ujung-ujung perubahan. Nah, itu konteksnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah itu akan berterima di mata publik atau tidak? Ya akan bergantung begitu ya, akan bergantung kepada bagaimana cara-cara menjelaskannya, menjelaskan tentang catatan-catatan itu, dan bagaimana cara publik menimbang-nimbangnya gitu ya. Jangankan publik, Bang Masinton aja punya pandangan yang berbeda kan gitu. Tapi menurut saya itulah diskursus yang akan terbangun. Diakui atau tidak, cara seperti ini akan muncul begitu ya, akan muncul sebab misalnya kalau kita analisis dalam kampanye pasti ada attacking, menyerang, disadari atau tidak, terbuka atau tidak. Nah, karena ini konteksnya, konteks pembangunan strategis nasional dan kebetulan misalnya positioning yang diambil oleh Koalisi Perubahan ini kan mengoreksi gitu kan. Jadi menurut saya ini sebuah hal yang mudah dipahami gitu ya, mudah dipahami meskipun dari kacamata komunikasi politik tidak sampai kepada pembuktian dan publik yang menilai apakah catatan yang disampaikan itu betul-betul koreksi, evaluasi berbasis data atau tidak. Publik akan menilai itu. Dan yang kedua yang lebih penting dari itu sebenarnya efek psikologi komunikasi. Nah, apakah kepedulian yang akan muncul, ketakutan yang akan mencuat, atau malah sebaliknya ketika publik sedang menanti bagaimana sih rasanya kereta cepat itu? Nah, tiba-tiba muncul proyek strategis nasional gitu. Apakah kepedulian publik yang terbangun atau malah tertimpa oleh kepenasaran publik terhadap yang satu ini begitu. Jadi itu yang akan menentukan apakah ini efektif atau berarti tidak. diserahkan kembali ke publik begitu ya? Ya, gitu ya. Baik, terima kasih Prof. Karim, terima kasih Pak Masinton Masaribu dan juga terima kasih Pak Jazilul. Sehat selalu. Terima kasih. Usai jeda kami kembali dengan informasi dari Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei elektabilitas calon presiden periode Agustus hingga September 2023. Elektabilitas Ganjar dan Prabowo bersaing ketat.
Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Yuk sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. 1955, pemilu pertama di Indonesia menyertakan 172 partai politik. Dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama, 29 September 1955, memilih anggota DPR. Tahap kedua, 15 Desember 1955, memilih anggota konstituante. Kompas TV, independen, terpercaya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Bakal Cawapres dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar menanggapi pernyataan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas soal jangan salah pilih pemimpin. Menurut Caimin, pernyataan Menak soal jangan salah pilih pemimpin karena mukanya ganteng dan mulutnya manis dan menyinggung soal penggunaan agama adalah selayaknya pernyataan buzzer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pilih capres yang memainkan politik identitas seperti di Pilgub lalu. Itu omongan buzzer. Sebelumnya di hadapan umat Buddha, Menteri Agama Yakut Kholil Qomas kembali menegaskan jangan sampai salah memilih pemimpin. Menak mengatakan jangan tertarik hanya karena wajah tampan dan tutur kata manis, tapi tetap melihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng, itu dipilih. Jangan asal begitu. Harus dilihat dulu track recordnya. Track recordnya bagus, syukur mukanya ganteng, ya kan? Syukur bicaranya manis, itu dipilih. Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei elektabilitas calon presiden periode Agustus hingga September 2023. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut Ganjar masih paling banyak disebut saat survei dilakukan. Dari simulasi 3 nama capres, Ganjar unggul tipis dari Prabowo, sementara Anies berada di posisi ketiga.
Dan berdasarkan survei yang dilakukan pada tanggal 25 Agustus hingga 3 September 2023, Ganjar ungguli Prabowo dan Anies. Ganjar saudara berada di angka 37,4%, sementara Prabowo Subianto berada di angka 33% dan Anies berada di angka 21,5%. Survei ini melibatkan 1.200 responden dari seluruh provinsi dengan toleransi kesalahan sekitar 2,9%. Nah ini untuk 3 nama. Jadi 3 nama, Anies 21,5%, Ganjar 37%, Prabowo Subianto 33%. Ya. Nah ini sebelah kanan adalah tren elektabilitas capres 3 nama. Sementara survei yang dilakukan di Jawa Timur, bakal capres PDIP Ganjar Pranowo juga unggul dari Prabowo dan Anies. Ganjar berada di angka 43,9%, sementara untuk Prabowo di angka 33,8% dan Anies di angka 14,4%. Tetaplah di Kompas Petang, warga perumahan kawasan Cipayung, Jakarta Timur dikejutkan kawanan monyet yang masuk kawasan permukiman. Mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Bagaimana hakim bisa menemukan kebenaran Rosi, antara dua perbedaan? Karena jumlah pasal yang dinilai bermasalah. Satu Meja, The Forum. Ekspresi berbeda ditunjukkan Ferdi Sambo dan Sapa Indonesia Malam. Sekarang bau memang masih. Hilu, Kompas TV, independen, terpercaya. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Luwak hitam baru 21. 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Ya, Mas Kaisang setelah diminta untuk jadi ketua umum itu sempat mikir-mikir nggak sih Mas? Aduh gimana nih, baru 2 hari mau jadi ketua umum. Itu semua sudah berproses lama, kalian aja yang nggak tahu. Di 2024 ini banyak orang yang berebutan pengaruh Pak Jokowi gitu. Dan efek dari pengaruh Pak Jokowi itu memang nggak kecil ya. Tapi kan ada presiden buruk pada seorang Jokowi akhirnya. Hilu, Senin, 2 Oktober, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saudara, warga salah satu perumahan di kawasan Cipayung, Jakarta Timur dikejutkan dengan kawanan monyet yang masuk kawasan perumahan.
Wah, monyet lagi makan matoa. Tuh, wow, turun semua ke BM. Wah. Selain terkejut, warga juga mengaku khawatir dengan hadirnya kawanan monyet di kawasan perumahan. Warga menyebut kawanan monyet ini diduga lapar karena hanya mengambil buah-buahan di sejumlah pohon milik warga. Kurang tahu, saya tadi lihat pagi doang. Ada monyet banyak itu? 6. Itu dari mana ya? Nggak tahu dari mana ya? Tahu dari mana nggak tahu. Serambet ya, nggak tahu dah. Ya masalahnya kita kan cuman lari terus makan buah ini. Informasi berikutnya, seorang perempuan asal Kabupaten Langkat, Sumatera Utara diculik dan disiksa sekelompok orang di Malaysia. Diduga terjadi karena kasus utang piutang, korban dikurung dan mendapat tindak kekerasan dari para pelaku selama 10 hari. Video amatir ini memperlihatkan seorang perempuan disiksa oleh seorang pria yang belum diketahui identitasnya. Kami sengaja tak menayangkan gambar secara utuh karena mengandung unsur kengerian. Dalam video, tampak perempuan yang diketahui berinisial FF, warga Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mendapati tindak kekerasan di beberapa bagian tubuhnya usai diculik sekelompok orang di Malaysia. FF dikarenakan suami dari Ibu FF pernah meminjam uang senilai Rp53.000 atau setara dengan 150 juta rupiah kepada pelaku dan sudah dibayarkan, namun berjalannya waktu sampai tahun 2023 pelaku menghitung utang dari suami Ibu FF sudah sampai 1,7 M lebih. Bunga yang begitu besar, tentulah suami dari Ibu FF tidak dapat membayarnya. Saat ini kondisi FF berada di shelter KJRI Penang dan dalam keadaan baik sekaligus pemulihan terhadap luka-luka yang ia alami. Sebelumnya, Polri serta KBRI Kuala Lumpur menerima laporan adanya penculikan dan penyiksaan terhadap seorang warga negara Indonesia tanggal 14 September 2023. Dari kerja sama dengan kepolisian Malaysia pada tanggal 15 September, FF akhirnya berhasil diselamatkan. Penanganan kasus warga negara Indonesia diculik di Malaysia ini dikonfirmasi Irjen Krisnamurti, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, melalui keterangan tertulis kepada Kompas TV. Irjen Krisnamurti menyatakan, Polri dan KBRI Kuala Lumpur serta KJRI sudah menangani kasus ini sejak awal dilaporkan sampai dengan pengungkapan. Tetaplah di Kompas Petang, sejumlah menteri dan para selebritas beraksi di catwalk memeriahkan acara Istana Berbatik. Selengkapnya hanya di Kompas Petang. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal orang-orang Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang.
merasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Ya, Mas Kaisang setelah diminta untuk jadi ketua umum itu sempat mikir-mikir nggak sih, Mas? Aduh gimana nih, baru 2 hari mau jadi ketua umum. Itu semua sudah berproses lama. Kalian aja yang nggak tahu. Di 2024 ini banyak orang yang berebutan pengaruh Pak Jokowi gitu. Dan efek dari pengaruh Pak Jokowi itu memang nggak kecil ya. Tapi kan ada presiden buruk pada seorang Jokowi akhirnya. Ilu, Senin, 2 Oktober, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saudara Febri Diansyah mengonfirmasi memenuhi panggilan KPK hari ini meski belum menerima surat panggilan pemeriksaan. Febri Diansyah, saudara, mantan juru bicara KPK mengaku belum menerima surat panggilan dari KPK, namun ia dan Rasa Mala Aritonang akan tetap penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi. Namun mantan jubir Komisi Pemberantasan Korupsi ini tidak mengetahui terkait kasus apa soal pemanggilan hari ini. Dari informasi KPK, Febri Diansyah, Rasa Mala Aritonang, dan Donald Faris dipanggil KPK terkait penyidikan perkara kasus tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih, Jakarta. Kami sampai dengan tadi pada saat pertanyaan itu muncul, kami belum menerima surat panggilan. Jadi perlu kami sampaikan ya, kami belum menerima, kami bertiga belum menerima surat panggilan dari KPK sebagai saksi hari ini. Tapi karena kami punya komitmen, setelah kami diskusi, kita harus hadiri, datang ke KPK hari ini. Maka kami datang ke KPK hari ini meskipun surat panggilan secara resmi tersebut belum kami terima. Sehingga kami tentu tidak mengetahui terkait apa pemanggilan itu dilakukan. Nanti dalam proses di penyidik nantinya tentu harapannya bisa terjelaskan terkait apa sebenarnya. Informasi berikutnya, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti kota Pekanbaru, Riau. Menurut BMKG Stasiun Pekanbaru, asap merupakan kiriman dari Provinsi Jambi. Selain di Pekanbaru, kabut asap juga terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau seperti Pelalawan dan Indragiri Hulu. BMKG Pekanbaru, saudara, menyebut angin yang bergerak dari arah selatan menuju utara membuat kabut asap semakin lebar akibat kebakaran hutan dan lahan terbawa angin ke wilayah Riau. Untuk pagi ini jarak pandang kita 4 kilo dan pada jam 1 jam kemudian ini sudah meningkat lagi menjadi 5 kilo. Untuk apakah kabut asap ini ada kiriman dari provinsi tetangga? Karena mengingat pergerakan arah angin kita bergerak dari arah tenggara sampai dengan selatan menuju ke arah utara dan terus ke arah timur laut. Ini ada kemungkinan juga massa udara dari selatan memasuki wilayah Riau. Menggunakan batik coklat motif parang barong Presiden Jokowi hadiri acara Istana Berbatik di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Memperingati Hari Batik Nasional, acara Istana Berbatik digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam. Sederet tokoh mulai dari pejabat publik, selebritas, hingga duta besar negara sahabat melenggang di atas catwalk menampilkan batik Indonesia. Ini adalah simbol keindahan cinta kasih
serta sikap saling menuntun dan mengayomi. Jadi itu corak batiknya. Terima kasih. Yang milih siapa nih Bu? Gayanya yang milih siapa? Aku sendiri. Batik Iwan Tirta. Acara Istana Berbatik digelar dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada hari ini, 2 Oktober 2023. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat aktif melestarikan hingga menumbuhkan rasa bangga pada batik. Batik adalah wajah kita, wajah budaya kita, dan sebagai sebuah karya seni yang luar biasa. Di situ ada simbolisme, di situ ada filosofi, setiap motif yang ada. Dan inilah kebudayaan Indonesia. Dan untuk menyampaikan kebanggaan kita, hari ini kita mengadakan Istana Berbatik. Acara Istana Berbatik juga menghadirkan penampilan dari musisi ternama tanah air, di antaranya Rosa, Padi Ribon, Sugi Bornean, dan Novia Bahmid. Tim Liputan Kompas TV. Demikian Kompas Petang hari ini, saya Audrey Chandra. Dan saya Rahmat Ibrahim, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi Luwak Hitam Baru. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya. Senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Bagaimana hakim bisa menemukan kebenaran Rosi. antara dua perbedaan? Karena jumlah pasal yang dinilai bermasalah. Satu meja, The Forum. Ekspresi berbeda ditunjukkan Ferdi Sambo dan Sapa Indonesia Malam. sekarang bau memang masih. Nilu, Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat petang saudara, KPK terus mengusut dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. KPK memeriksa pengacara Febri Diansyah dan Rasa Mala Aritonang. Keduanya dimintai klarifikasi soal dokumen yang ditemukan dalam proses penggeledahan kasus Kementan. Ada juga sorotan lain di Sapa Indonesia Malam hari ini saudara, soal Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mengakui PDIP melirik putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres. Lebih lengkap akan kami bahas di Sapa Indonesia Malam hari ini bersama saya, Cindy Sistiarani. Dan saya, Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Informasi pertama saudara, Febri Diansyah penuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi Kementan. Febri menyebut belum menerima surat panggilan pemeriksaan. Febri Diansyah, mantan juru bicara KPK, mengaku belum terima surat panggilan dari KPK. Namun ia dan Rasa Mala Aritonang tetap penuhi panggilan KPK. Febri Diansyah, Rasa Mala Aritonang, dan Donald Faris dipanggil KPK terkait penyidikan perkara kasus tipikor di Kementerian Pertanian. Febri tegaskan dirinya bekerja sesuai Undang-Undang Advokat.
penegak hukum dan lain-lain. Di pasal 17 Undang-Undang Advokat itu disebut, dalam menjalankan profesinya, advokat berhak, jadi ada kata jelas ya, berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah, bahkan dari instansi pemerintah kita punya hak untuk menerima itu, maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ketika assessment dilakukan dan kemudian rekomendasi pencegahan korupsi diberikan, tentu saja itu didasarkan atas informasi-informasi yang sah yang kami dapatkan. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut pemeriksaan Febri Diansyah dan Rasa Mala Aritonang sebagai saksi kasus Kementan, keduanya dimintai klarifikasi soal temuan dokumen dalam proses penggeledahan kasus Kementerian Pertanian. Ali Fikri menegaskan Febri Diansyah dan Rasa Mala dipanggil saksi, kapasitasnya bukan sebagai kuasa hukum ataupun advokat. KPK akan melakukan konfirmasi terkait dokumen yang ditemukan saat penggeledahan baik di rumah dinas Menteri Pertanian maupun penggeledahan di tempat lain. Sebagai saksi tentunya ada Febri Diansyah, kemudian Rasa Mala Aritonang dan juga Donald Faris, yang ketiganya berprofesi sebagai pengacara, ya, begitu. Itu yang kemudian kami panggil. Jadi bukan statusnya sebagai pengacara seseorang gitu ya, tapi memang pekerjaannya yang kami tahu dalam surat panggilan adalah seorang pengacara. Ini merupakan kebutuhan dari proses penyidikan untuk memperjelas terutama dokumen-dokumen ya yang kami temukan pada proses penggeledahan. Kami perlu konfirmasi kepada para saksi ini ya, termasuk Donald Faris tentu ya. Sekali lagi kapasitasnya bukan sebagai kuasa hukum ataupun advokat ya. Jadi nanti kami akan konfirmasi terkait dengan dokumen-dokumen dimaksud. Dokumen-dokumen ini ditemukan pada saat penggeledahan baik itu di rumah dinas. Bagaimana jalannya pemeriksaan Febri Diansyah, pengacara Mentan Syahrul Yassin Limpo, kita sapa jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda di gedung KPK. Fedriska, jadi bagaimana jalannya pemeriksaan dan konfirmasi apa yang ditunggu KPK dari 3 saksi termasuk Febri? Ya, selamat malam Friska dan juga saudara. Tentu yang masih ditunggu oleh kami awak media di Gedung Merah Putih KPK adalah terkait apa yang didalami oleh KPK, yang dipertanyakan oleh KPK kepada Febri Diansyah, Rasa Mala Aritonang dan juga Donald Faris. Kalau misalkan tadi siang ini Febri Diansyah dan juga Rasa Mala Aritonang serta Donald Faris ini mendatangi gedung KPK pada mungkin sekitar pukul 1 atau pukul 2 siang begitu ya. Dan kemudian hingga saat ini masih berada di dalam gedung KPK, masih menjalani pemeriksaan. Hingga saat ini kami masih menunggu Febri Diansyah dan juga Rasa Mala Aritonang untuk memberikan keterangan terkait apa yang didalami oleh KPK. Hal ini masih akan kami konfirmasi kepada Febri Diansyah dan juga Rasa Mala Aritonang dan juga Donald Faris. Namun tadi sebelum memasuki gedung KPK ini Febri Diansyah juga sempat memberikan keterangan kepada kami awak media, mengatakan bahwa meskipun ia mengaku belum menerima surat pemanggilan begitu ya dari KPK, namun ia dengan kooperatif akan memberikan keterangan terkait apa yang ia ketahui terkait dengan nama-namanya muncul kemudian pada dokumen-dokumen yang telah diamankan oleh KPK ketika menggeledah rumah dinas dari Menteri Pertanian Yassin Limpo dan kemudian juga terkait dengan Rasa Mala Aritonang dan juga Donald Faris. Nah, inilah yang kami dapatkan informasinya. Dan meskipun seperti kita tahu bahwa ini Febri Diansyah juga merupakan mantan pegawai KPK yang juga sebagai juru bicara KPK begitu ya pada masa itu. Ini juga berprofesi sebagai advokat ataupun pemberi jasa konsultan hukum. Nah, inilah yang juga kemudian akan dipertanyakan ataupun didalami oleh KPK terkait dengan peran Febri Diansyah yang memberikan bantuan hukum kepada Yassin Limpo, meskipun KPK mengatakan bahwa tidak dipanggilnya Febri Diansyah dan juga teman-teman ini tidak terkait dengan statusnya sebagai pengacara dari seseorang yakni Yassin Limpo, namun ini adalah terkait dengan kapasitasnya sebagai penegak hukum ataupun advokat. Nah, Friska dan juga saudara, kalau misalkan kita ketahui beberapa waktu lalu ini
KPK juga telah menggeledah begitu ya rumah dinas Yassin Limpo dan juga menggeledah kantor kerja Yassin Limpo yakni Kementerian Pertanian, di mana didapatkan sejumlah bukti yang kemudian dijadikan alat bukti begitu ya oleh KPK. Ini adalah terkait dengan sejumlah uang senilai 300 miliar rupiah dan juga 12 senjata api, yang mana ke-12 senjata api ini juga saat ini tengah diperiksa oleh Polda Metro Jaya terkait dengan kepemilikan dan juga surat-surat dan hal-hal lainnya. Dan kemudian informasi yang juga kami dapatkan ini adalah baru-baru saja ini KPK juga tengah menggeledah tempat lain, ini merupakan sebuah rumah di Jagakarsa. Ini merupakan rumah milik salah seorang tersangka yang disampaikan oleh KPK, di mana dikatakan ditemukan uang ratusan juta rupiah ini dalam bentuk mata uang asing dan juga dokumen serta bukti elektronik lainnya. Meskipun KPK telah mengungkapkan bahwa ada sejumlah nama begitu ya yang kemudian disampaikan telah menjadi tersangka begitu ya, namun memang KPK hingga saat ini belum menyampaikan siapa-siapa saja nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini. Apakah ini terkait dengan Menteri Pertanian ataupun nama-nama lain, ini belum secara jelas begitu KPK menyebut. Namun memang KPK hingga saat ini masih menanti kedatangan dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk dimintai keterangan dan juga konfirmasi terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian, yang dimana kita ketahui bahwa saat ini memang Yassin Limpo ini tengah bertandang ke luar negeri untuk ke Roma begitu ya, untuk menemui ataupun hadir di pertemuan internasional terkait dengan food sustainability. Friska. Jadi yang perlu ditekankan, Febri Diansyah ini diperiksa oleh KPK menurut keterangan Kabag Pemberitaan KPK bukan dalam kapasitasnya sebagai pengacara seseorang termasuk Mentan, tapi sebagai saksi terkait dengan profesinya sebagai pengacara, begitu ya Rizka. Nah yang penting juga adalah bagaimana dengan rencana pemeriksaan Menteri Pertanian, karena surat yang beredar bahwa kemarin itu ada penggunaan bandara di ruang VIP kepulangan Mentan dari Roma, Italia. Nah, apakah sudah ada informasi rencana pemeriksaan Menteri Pertanian dalam kasus ini? Ya, Friska, kami juga mendengar informasi yang sama begitu ya, kemarin bagaimana dikatakan seharusnya Syahrul Yassin Limpo ataupun Menteri Pertanian ini kembali ke Indonesia setelah bertandang ke Roma. Namun memang hingga saat ini kami ketahui belum Syahrul Yassin Limpo ini belum kembali ke Indonesia begitu. Nah, memang kedatangan ataupun kehadiran dari Syahrul Yassin Limpo ini tengah ditunggu-tunggu oleh KPK terkait dengan konfirmasi, karena memang KPK tidak ingin terburu-buru ataupun gegabah begitu dalam mengumumkan nama-nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini. Memang kehadiran Syahrul Yassin Limpo ini tentu sangat ditunggu-tunggu oleh KPK meskipun sudah dipanggil beberapa kali, namun memang tentu kedatangan Syahrul Yassin Limpo inilah yang paling ditunggu oleh KPK terkait dengan mengkonfirmasi terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Friska. Ini yang masih ditunggu, kapan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akan diperiksa di KPK, tapi saat ini Febri Diansyah dan Rasa Mala Aritonang juga sedang dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum, profesinya sebagai advokat. Terima kasih Fedriska Ananda langsung dari KPK. Berikutnya saudara, kita ke informasi dari dunia politik. PDI Perjuangan masih belum menentukan bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengakui PDIP melirik Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Ganjar. PDI Perjuangan mempertimbangkan putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Ganjar Pranowo. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Ketua DPP PDIP Puan Maharani ikut melirik Gibran. Hasto menyatakan PDI Perjuangan selalu mendorong kader internal untuk berkembang dalam kiprah politiknya. Pak Prabowo sebagai cawapres itu boleh dikasih tahu nggak sih Mas, melaporkan itu seperti apa sih detailnya? Ya, Mbak Puan juga menyampaikan ikut melirik juga. Ya. Tinggal mau kalah ya dari PDIP juga pengennya. Loh, kita kan sebagai partai ini kan terus mendorong kader-kader internal melalui gemblengan sekolah partai, kemudian penugasan, setelah penugasan ada evaluasi, kemudian ada penugasan lebih lanjut lagi kalau dinilai mampu menjalankan ideologi dan platform serta kebijakan strategis partai. Itu suatu proses yang biasa dilakukan. PDI Perjuangan hingga saat ini belum mengungkap nama bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo. Namun Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani meminta nama-nama yang sudah ada di list untuk bersiap.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut nama-nama yang ada dalam daftar kandidat Bacawa Pres Ganjar punya kesempatan yang sama. Saat ini menurut Puan, PDIP masih menggodok nama-nama tersebut. Untuk itu, Puan meminta nama-nama yang masuk dalam daftar untuk siap-siap. Sebelumnya, Puan menyebut nama-nama yang dipertimbangkan jadi Bacawa Pres Ganjar yaitu Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, dan Sandiaga Uno. Dan nama-nama yang kemudian masuk dalam list PDI Perjuangan mempunyai kesempatan yang sama. Tentu saja kami masih menggodok hal tersebut lebih dalam, lebih yakin kira-kira yang mana setelah melihat track record mereka dan bagaimana kemudian kalau digabungkan dengan Mas Ganjar, dan waktunya kan masih ada waktu sampai 19 Oktober. Jadi ya yang ada namanya siap-siap aja, semua punya kesempatan yang sama. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku heran dengan munculnya isu duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sebagai Capres-Cawapres di 2024. Megawati mengisyaratkan duet Prabowo Ganjar tidak cocok sehingga isu tersebut tidak perlu digubris. Saya sendiri sampai bingung loh. Kan di media tiba-tiba dibilang gini, oh iya, sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo, baik. Ini yang ngomong ki sopo yo. Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Coba, wes nggak usah didengerin. Bukan, kalau ada cewek cakep, ada laki ganteng, tapi nggak sama-sama tune in, terus mau digatuk-gatukkan gitu. Ayo, padahal yang perempuan udah punya pacar, yang laki udah punya pacar. Ayo, mau apa enggak? Tapi nggak semua ngomong, berarti ada yang mau. Payah anak buah saya. Baca Pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto hanya angkat jempol saat ditanya peluang berduet dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Prabowo bilang dengan siapapun oke, selama Indonesia bisa terus maju. Hal ini diungkap Prabowo usai menghadiri peringatan Hari Kesaktian Pancasila di kawasan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur Minggu siang. Menurut Prabowo, Ganjar bagus, namun yang lebih penting Indonesia semakin maju. Pak Prabowo bagaimana? Ini artinya apa, Pak? Artinya apa? Pak, apakah ini simbol oke, Pak? Tutup bacanya. Oke. Semua oke. Dengan Ganjar maju terus. Dengan Ganjar berarti wakil juga, Pak? Yang penting Indonesia. Kalau kemarin dengan pertemuan dengan Indonesia maju. Oke, terima kasih. Anies Baswedan melakukan safari politiknya di Kebumen, Jawa Tengah pada Senin siang. Anies menyambangi pondok pesantren tertua di Asia Tenggara yaitu Al-Kahfi di Somalangu, Kebumen, Jawa Tengah. Bakal calon Presiden Anies Baswedan bertemu dengan pengasuh pondok pesantren Al-Kahfi, Kiai Haji Afifuddin Hanif Al-Hasani atau yang akrab dipanggil Gus Afif di Somalangu, Kebumen, Jawa Tengah. Usai acara saat disinggung wartawan terkait kritikannya tentang proyek strategis nasional atau PSN yang menjadi titipan, Anies enggan menjawab dan berjalan meninggalkan wartawan. Kritik Anies soal proyek strategis nasional disampaikan dalam Rakornas pertama Partai Masyumi Jakarta kemarin. Anies menilai proyek strategi nasional baik, tapi dalam penyusunan rentan akan titipan kanan kiri. Menyambut secara amat luar biasa. Pak Anies terkait statement PSN titipan itu, titipan itu untuk PSN mana siapa kalau boleh tahu, Pak? Sudah ada, Pak, salah satunya, Pak. Salah satunya, Pak. Mengapa KPK tak langsung umumkan tersangka kasus korupsi di Kementerian Pertanian? Apakah ada faktor lain dari penyelidikan ini? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Ambil nama tas tradisional Papua.
Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas noken sebagai kotak suara dan noken Big Man. Keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Baru, mie sedap rawit bingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin nagih. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Dari Wisma. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Masih Sapa Indonesia Malam, korupsi masih menjadi praktik pelanggaran hukum yang kian marak di Indonesia. Banyak pejabat publik yang diproses hukum karena menyalahgunakan kewenangannya. Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat sejak awal berdiri sudah menangkap oknum pejabat publik yang terjerat korupsi baik di eksekutif maupun legislatif. Total 250 anggota DPRD jadi tersangka, 133 wali kota dan bupati. KPK juga menjerat 18 gubernur, 83 anggota DPR, serta 12 menteri yang terlibat korupsi. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak 2014, tercatat sudah 5 menteri terjerat korupsi, yaitu Imam Nahrawi yang menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga 2014 hingga 2019, Idrus Marham, Menteri Sosial dari Januari hingga Agustus 2018, ada juga Menteri Sosial berikutnya Juliari Batubara yang menjabat dari 2019 hingga 2020 juga terjerat korupsi. Ada juga Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo serta Menkominfo
Johnny G. Plate yang sedang menjalani sidang kasus dugaan korupsi proyek BTS. KPK kini tengah mengusut dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Kasus ini, saudara, menambah maraknya korupsi di lingkungan pemerintahan. Selalu ada celah pejabat pemerintahan yang menempati posisi strategis terjerumus korupsi. Seperti apa modusnya? Kita bahas setelah tayangan berikut ini. KPK terus mengusut dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Sebelumnya, penyidik KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, tapi saat itu Mentan tak berada di tempat. KPK juga ikut memeriksa pengacara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang sebagai saksi di kasus dugaan korupsi Kementan. KPK menyebut keterangan para saksi ini untuk memperjelas dokumen yang ditemukan dalam penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hingga kantor Kementan. Hari ini tadi kami memanggil 3 orang, ya, ada sebagai saksi tentunya, ada Febri Diansyah, kemudian Rasamala Aritonang dan juga Donald Faris, yang ketiganya berprofesi sebagai pengacara, ya, begitu. Itu yang kemudian kami panggil. Jadi bukan statusnya sebagai pengacara seseorang gitu ya, tapi memang pekerjaannya yang kami tahu dalam surat panggilan adalah seorang pengacara. Sekali lagi bukan kapasitasnya sebagai advokat, sebagai pengacara begitu ya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan turun tangan apabila aparat hukum yang mengusut kasus dugaan korupsi Kementerian Pertanian menemukan kesulitan jika benar ada indikasi penghalangan dan penghilangan alat bukti. Ya, perintangan penyidikan di KPK di Kementan ada bukti dokumen yang mau dihilangkan, Pak. Tanggapannya bagaimana? Di mana itu? Di Kementan katanya. KPK menyebut ada bukti dokumen yang mau dihilangkan. Ya harus diusut. Itu tindak pidana sendiri kalau memang ada ya. Saya tidak tahu, belum dengar, tapi kalau itu memang ada harus diusut. Satu korupsinya sendiri. Itu adalah tindak pidana, penghilangan dokumen. Tindak pidana juga, ada hukumannya sendiri. Itu harus dikejar. Iya harus diselidiki. Harus diselidiki kalau itu senjata benar dan tanpa izin serta tanpa hak penggunaan, ya harus diproses hukum lagi. Pokoknya hukum harus ditegakkan lah kalau negara ini mau baik. KPK menyebut ada dugaan perintangan penyidikan saat penggeledahan di Kementerian Pertanian. Tim penyidik KPK mendapati adanya dugaan dokumen tertentu yang dikondisikan dan diduga akan dimusnahkan. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan kemarin ya, ketika proses penggeledahan di Kementerian Pertanian, di Gedung A, di beberapa ruang, termasuk ruang Sekjen, ruang Menteri, kan kemudian kami memperoleh informasi ada dugaan barang bukti yang sengaja oleh pihak-pihak tertentu dihancurkan, tentu dalam rangka untuk menghilangkan jejak, kan begitu ya. Tentu nanti berikutnya kami pasti akan telusuri lebih jauh terkait hal itu karena bagaimanapun juga ini merupakan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan merintangi proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh penegak hukum termasuk KPK dan itu dilarang oleh undang-undang. Ada ancaman hukumannya. KPK menyebut ada 3 dugaan kasus pidana dan korupsi yang diselidiki terkait Kementerian Pertanian. Dari penggeledahan KPK di kantor Kementerian Pertanian dan rumah dinas Mentan Kamis dan Jumat lalu, KPK menyita uang tunai puluhan miliar rupiah dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. KPK juga menyita sejumlah catatan keuangan, dokumen pembelian aset, dan dokumen lain yang terkait perkara. Yang tak lazim, bahkan tim penyidik juga menemukan 12 pucuk senjata api di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo. KPK membantah jika kasus di Kementan ini disebut politisasi. KPK siap membuktikan jika pada saatnya tiba dan bukti cukup, KPK akan langsung umumkan tersangka terkait kasus di Kementan. Sekaligus tadi menjawab bahwa apakah ini ada kaitannya dengan unsur politis. Kami juga berulang kali sampaikan pada masyarakat dan teman-teman semuanya bahwa kami sadar betul karena ini adalah menjelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti kemudian akan selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Tapi kami ingin tegaskan
dan pada waktunya akan dibuka secara terang, ya, apa yang menjadi alat buktinya, perbuatannya seperti apa, begitu ya, di hadapan majelis hakim tentunya nanti ketika proses penyidikan ini cukup, dilakukan penahanan, dilimpahkan pada proses penuntutan, dan disidangkan pada pengadilan tindak pidana korupsi. Terkait temuan 12 pucuk senjata api, KPK meminta bantuan dengan Polda Metro Jaya. Kini 12 pucuk senjata api itu dititipkan ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Benar ya, KPK sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dalam hal ini menerima titipan berupa temuan hasil penggeledahan oleh KPK yang kemudian diterima melalui Direktorat Intelkam. Tentunya nanti kita akan melakukan pendalaman dan koordinasi dengan Mbak Intelkam Polri. Jumlahnya secara kuantitas ada 12 pucuk ya. 12 ya Bapak? Oke. KPK menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang di kasus Kementan yang menguntungkan diri sendiri dan pihak lain atau memaksa seseorang memberikan sesuatu. Hingga kini, KPK belum menentukan tersangka, termasuk status hukum Mentan Syahrul Yassin Limpo. Penggeledahan rumah dinas dan ruang kerja Mentan dilakukan saat Syahrul Yassin Limpo tengah berdinas ke luar negeri. Sebelumnya, Mentan Syahrul Yassin Limpo pernah diperiksa KPK pada pertengahan Juni lalu. Tim Liputan Kompas TV. Siapa sosok yang disebut KPK diduga berupaya menghilangkan bukti merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian? Siapa yang paling bertanggung jawab atas dugaan penyalahgunaan wewenang di kasus Kementan yang diusut KPK? Dan mengapa KPK belum juga mengumumkan tersangka setelah mendapati sejumlah bukti di rumah dinas Mentan hingga kantor Kementan? Kita bahas bersama Saud Situmorang, mantan komisioner KPK, dan juga sudah ada Almas Galia Putri, peneliti ICW. Selamat malam Pak Saud, Mbak Almas. Selamat malam. Malam Mbak Fiska. Selamat malam, saya ke Pak Saud dulu. Kalau lihat kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, ini kan sudah ada penggeledahan dilakukan, sudah bahkan naik juga statusnya ke penyidikan, tapi yang jadi pertanyaan sampai sekarang tidak diumumkan saja tersangkanya. Apa yang Pak Saud amati dari ini? Ya, dimulai penyelidikan saja, jangankan penyidikan ya, di penyelidikan saja kalau saya selalu mengatakan pakai bahasa saya, by name, by address, by pasal, jelas ya. Sudah spesifik gitu ya Pak ya? Ya udah spesifik, penyelidikan aja udah begitu, apalagi kemudian masuk ke penyidikan. Nah persoalan kembali kan ini penyidik kan mereka sangat independen. Kapan dia nahan, kapan dia mulai menahan atau tidak, terus kemudian penggeledahan, dan seterusnya sesuai dengan KUHAP itu kan diatur semuanya. Cuman yang menarik adalah kalau kita bicara manajemennya, jadi manajemennya jadi inefisien, jadi noisy gitu loh. Jadi kalau kita bicara KUHAP, ya sebaiknya modelnya memang bisa jadi tidak ditahan, tapi disebutkan siapanya, orangnya. Ya. Kalau dulu kan kalau kita belajar dari kasus-kasus sebelumnya kan, ya. Walaupun itu sebenarnya tidak menahan itu punya resiko. Nah ini buktinya kan kemarin jadi noise, ada upaya penghilangan dan seterusnya. Ya. Yang paling baik sebenarnya begitu disebutkan karena ini kan extraordinary crime. Jadi harus extraordinary effort. Ketika itu sudah diumumkan sebaiknya memang menjadi akan lebih efisien efektif kalau dilakukan penahanan dan seterusnya. Apalagi ini tidak menyebutnya namanya, tapi kan nggak mungkin ya. Masa rumah ini digeledah saya nggak TSK, nggak mungkin juga gitu. Tapi akhirnya kan, tapi pertanyaannya adalah, oke, mungkin ada pembenaran ini strategi, ya kita terima strategi itu. Tapi strategi terbaik itu kan ada alternatif. Ya, yang baik ya memang bisa saja style berbeda, tapi KUHAP tetap berjalan. Cuman sekali lagi saya mengindikasikan akhirnya kan ini meluas kemana-mana. Atau memang ada kaitan tidak confidence untuk menentukan, atau saya nggak ngerti alasannya apa. Kira-kira gitu Mbak. Apa juga terkait dengan jabatan politis di Kementerian Pertanian? Karena yang jadi pertanyaan ini juga kan apakah ada Menteri Pertanian yang terkait atau tidak begitu Pak Saud, sehingga KPK seakan hati-hati. Bisa dilepaskan atau tidak hal ini dari proses hukum yang berlangsung?
Ya nggak juga, kan itu nanti hukum kan di depan orang harus sama semua. Dan ini kan bukan pertama kali kita melakukan penindakan terhadap seorang yang high level person, dalam hari ini orang yang paling terdekat ke presiden. Ya udah pastilah, menteri itu kan orang paling dekat ke presiden gitu kan. Jadi apalagi sedang KPK-nya sekarang kan di bawah presiden, di bawah pemerintah. Jadi sebenarnya semuanya itu menjadi lebih baik kalau kita pemerintah punya visi pemberantasan korupsi yang baik sehingga tidak melebar kemana-mana. Dan memang kalau saya bilang sih agak naif juga kalau kita bilang ini nggak ada warna politiknya. Karena kan penyelidikannya juga kita udah lihat dari awal tuh kapan, terus kenapa sekarang, dan kemudian kan pengalaman pada masa lalu supaya nggak noisy berisik, karena kita mau pesta cari pemimpin yang baik supaya nggak diwarnai oleh atau colored by diwarnai oleh beberapa upaya yang baik. Sebenarnya ini kan bisa ditunda dulu, toh kedaluarsanya pidana itu kan 18-an ya, jadi nggak sekarang juga, nanti habis pemilihan presiden baru juga demi keadilan dia juga bisa ditindaklanjuti. Jadi ini as a matter of wisdom saya pikir ya. Mbak. Oke, kalau dari ICW melihat kasus ini ada 3 kasus sekaligus yang diusut di Kementerian Pertanian saat ini, tapi efektif atau tidak begitu penyidikannya hingga saat ini? Mbak Almas, bisa dengar suara saya? Ya, silakan. Iya, kalau terkait dengan kasusnya, salah satunya misalnya terkait dengan jual beli jabatan ya. Ini memang salah satu kasus yang sangat rentan terjadi, bahkan tidak hanya di kementerian, di level pemerintah daerah kasus ini seringkali muncul. Sudah banyak beberapa kepala daerah di level bupati ataupun wali kota begitu ya yang kemudian tersangkut kasus korupsi, beberapa diantaranya bahkan juga ditangani oleh KPK, ini terkait dengan jual beli jabatan. Jadi memang di situ salah satu titik rentannya, memang salah satu problem birokrasi begitu ya Mbak ya. Birokrasi atau jabatan walaupun sudah ada mekanismenya seperti misalnya penempatan atau seleksi jabatan pimpinan tinggi itu kan sudah diatur dengan jelas, bahkan pejabat pembina kepegawaian harus membentuk tim seleksi, diawasi oleh KASN dan sebagainya, tetapi kemudian celah untuk terjadi nepotisme dan korupsi di dalamnya itu juga cukup tinggi. Jadi kalau dilihat dari kasusnya ya ini adalah kasus yang memang sangat mungkin memang terjadi di berbagai institusi negara, entah itu di level Kementerian Pusat ataupun di level pemerintah daerah. Dan kalau sekarang penyidikan yang berlangsung, Anda melihat efektif atau tidak dari kasus-kasus yang diangkat KPK termasuk pemerasan di sana? Apakah ini terhambat karena pertanyaan di publik soal ini kok udah penyidikan tapi nggak ada tersangkanya, padahal udah geledah sana sini, begitu nggak Mbak Almas? Iya, bisa jadi memang ya sebagai penegak hukum tentu harus berhati-hati ya menetapkan seseorang sebagai tersangka. Terlebih misalnya di kondisi atau situasi hari ini, meskipun tadi Pak Saud juga mengingatkan bahwa semua orang di mata hukum itu sama. Tapi kondisi hari ini kita berada di tahun politik yang bisa dikatakan sensitif begitu ya. Ini rumornya sudah santer soal isu politisasi dan lain-lain. Saya rasa KPK memang perlu berhati-hati, tapi di sisi lain kemudian jangan berlarut-larut dalam menyelesaikan atau mengungkap kasus ini. Terlebih ini kan sudah disebut-sebut di mana-mana Menteri Pertanian sebagai tersangka begitu ya, sehingga harus ada kejelasan di situ. Dan saya rasa soal pandangan politisasi dan lain-lain ini susah dibantah juga. Selain kita berada di tahun pemilu, ini juga menjadi tren yang publik lihat atau publik saksikan begitu ya belakangan waktu ini terhadap bagaimana kinerja KPK itu sendiri. Tapi di luar itu saya rasa memang selayaknya KPK perlu berhati-hati dalam menetapkan orang sebagai tersangka begitu ya. Mungkin itu yang saat ini dilakukan oleh KPK, sedang mengumpulkan alat bukti yang cukup begitu ya sebelum kemudian masuk ke tahapan yang selanjutnya. Karena harus firm dulu alat buktinya, minimal 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka. Oke, soal itu harus berhati-hati. Pak Saud, tapi kalau bicara soal sekarang tadi juga menyambung Mbak Almas, menjawab berbagai rumor yang ada
Oke, berhati-hati, tapi jangan sampai rumor ini semakin berkembang sehingga banyak persepsi di muka publik, apalagi kalau dikaitkan sekarang sensitif di tahun politik. Tapi kalau sekarang posisinya, Menteri Pertanian masih di luar negeri, belum tiba sampai hari ini meskipun informasinya kemarin semestinya sudah ada di Indonesia. Dengan sudah KPK menggeledah kantor dan rumah dinas, ini bisa menghalangi proses penyidikan ke depan atau tidak, Pak Saud? Oh ya enggak lah, kalaupun dia katakanlah yang bersangkutan nggak pulang-pulang gitu kan, kita udah bisa dilakukan lebih lanjut, banyak upaya yang bisa dilakukan gitu. Jadi sebenarnya bukan di situ esensinya. Esensinya adalah bahwa negeri ini memerlukan seorang pemimpin dan kita mau cari pemimpinnya sekarang. Dan kalau kita bilang sekali lagi tidak ada politisasi, waduh. Dari 1.302 orang yang saya lihat di dalam satu YouTube ya, hampir 90% bilang itu politik. Terus kita mau salahkan masyarakat? No. Itu yang disebut wisdom crowd. Jadi orang di luar sana itu lebih bijaksana dibandingkan 5 orang pimpinan di KPK itu pasti. Karena masyarakat itu nggak punya pestet. Jadi cuma maksud saya gini loh. Itu yang saya maksudkan kembali lagi, yang disebutkan extraordinary crime, kemudian terus pakai extraordinary wisdom, extraordinary sense, gitu ya. Pokoknya yang ekstra itulah yang sebetulnya menuju kebaikan, yang ujungnya itu penegakan hukum, tentunya efisiensi dan efektivitas. Itu hukum paling begitu. Baru kemudian ketemu hukum itu bermanfaat, hukum itu pasti, hukum itu juga adil. Nah ini kan nggak adil jadinya. Kok kayaknya semua orang ngomong hanya mau ngilangin dokumen. Tapi Harun Masiku yang kelayapan itu ada nggak pejabat pernah ngomong? Ya nggak? Ini saya bukan mau ke arah kemana, tapi maksud saya gini, hati-hati kalau kita bicara hukum berlaku semua orang, tapi ketika bukan orang kita, bukan dukungan kita seolah-olah extraordinary effort pada bagian lain. Kalau teman kita nggak ada extraordinary effortnya gitu. Jadi saya katakan begini loh, oke lah kita udah tahu indeks persepsi korupsi kita 34 dan kita nggak bisa lari lagi bahwa negeri ini memang sangat parah di dalam pemberantasan korupsi. Jadi oleh sebab itu jangan ditambahin lagi dengan gimmick-gimmick yang akhirnya menimbulkan berbagai tanggapan-tanggapan yang saya khawatir ya nanti sebentar lagi beberapa bulan lagi indeks persepsi korupsi dikeluarinnya akan turun lagi, kayaknya begitu Mbak. Oke, jangan sampai tebang pilih. Kalau mau kalau mau berlaku sama ya sama terhadap seluruhnya. Terakhir Mbak Almas, jadi untuk menjaga transparansi KPK di kasus terkait Kementerian Pertanian ini apa yang harus dilakukan dan bisa publik awasi? Ya, Mbak, ini kan sudah menjadi konsumsi publik ya, sudah ada di hadapan publik begitu. Bahkan ada rumor juga sudah dilakukan penetapan tersangka, sehingga KPK dalam konteks ini ya harus transparan dalam artian bagaimana dugaan keterlibatan ketika nanti misalnya masuk ke tahapan yang selanjutnya, kasusnya terkait dengan apa begitu ya. Ini juga untuk menghindari persepsi atau asumsi paling tidak ya yang mulai muncul di publik bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum ini semacam dijadikan sebagai alat politik begitu ya untuk kepentingan pemilu 2024 misalnya, sehingga KPK di sini perlu cermat, berhati-hati betul dalam memproses kasus-kasus khususnya yang melibatkan nama-nama besar atau high profile dari partai politik khususnya atau di level menteri dan lain-lain gitu. Iya, niatan dan nanti bagaimana praktiknya KPK menangani kasus ini akan bisa diawasi publik juga, ada unsur politis atau tidak, tapi yang jelas kalau tadi Pak Saud juga bilang equality before the law-nya harus dilaksanakan ya, the real equal ya, tidak tebang pilih sana sini. Terima kasih Pak Saud Situmorang, mantan komisioner KPK, dan juga Mbak Almas Galia Putri, peneliti ICW, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. PDI Perjuangan menyebut ikut melirik Gibran Raka Buming Raka untuk jadi kandidat Bacawa Pres Ganjar. Apa pertimbangannya? Kita bahas usai jeda. Pemilu pertama Indonesia di alam reformasi diikuti oleh 48 partai politik. Setelah sebelumnya di masa Orde Baru, kita hanya mengenal 2 partai politik dan 1 golongan karya. Tahun 2004 menandai diawalinya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang diselenggarakan beberapa waktu setelah pemilihan anggota legislatif.
Pada pemilu kali ini, untuk pertama kalinya, para pencoblos diharuskan mencelupkan ujung jari di tinta khusus sebagai tanda telah memilih. Di era reformasi ini, jumlah partai politik peserta pemilu dari periode ke periode mengalami perubahan secara dinamis. Kompas TV, Rumah Pemilu, Rumah Indonesia. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News. Jelang pemilu 2024, ketahui lebih komprehensif segala berita dan informasi seputar event akbar Pesta Demokrasi Indonesia. Jadi menurut Anda, apakah pertemuan Sandiaga dan juga Ganjar Pranowo settingan? Saya kira pertemuan ini nggak mungkin kebetulan. Sebelumnya ke AHY, sekarang ke Ridwan Kamil. Ini sinyalemen apa menurut Anda? Paling dominan itu harus bisa memberikan sumbangan elektoral. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat, pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Di antara kandidat yang muncul, PDI Perjuangan belum menentukan bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo. Terakhir, PDI Perjuangan menyebut ikut melirik Gibran Rakabuming Raka untuk jadi kandidat bacawa pres Ganjar. Di tengah teka-teki sosok bacawa pres Ganjar, PDIP juga ikut mempertimbangkan nama putra sulung Presiden Jokowi yang juga wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Ganjar Pranowo. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Ketua DPP PDIP Puan Maharani ikut melirik Gibran. Mas, kemarin Mas Hasto juga sempat bilang kalau Mas Gibran itu udah melaporkan dia dilirik oleh ibunya Pak Prabowo sebagai cawapres. Itu boleh dikasih nggak sih Mas, melaporkan itu seperti apa sih detailnya? Ya, Mbak Puan juga menyampaikan ikut melirik juga. Ya. Tinggal mau kalah ya dari PDIP juga pengennya. Loh, kita kan sebagai partai ini kan terus mendorong kader-kader internal melalui gemblengan sekolah partai, kemudian penugasan, setelah penugasan ada evaluasi, kemudian ada penugasan lebih lanjut lagi kalau dinilai mampu menjalankan ideologi dan platform serta kebijakan strategis partai. Itu suatu proses yang biasa dilakukan. Gibran merespons namanya yang masuk dalam bursa bacawa pres Ganjar. Gibran mengatakan akan mengikuti perintah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Gibran mengaku tawaran untuk jadi bacawa pres juga datang dari bacawa pres selain Ganjar Pranowo. Enggak, intinya gini, apa tadi yang sudah ditanyakan ke Pak Ketua DPC kan memang benar. Yang namanya tawaran itu banyak. Tawaran dari capres yang lain juga banyak, dari kompetitor banyak. Kemarin juga waktu di sela-sela Rakernas, Pak Ketua TPN, Pak Arsyad juga memanggil saya untuk ikut bergabung di dalam TPN. Ya itu, intinya saya kan ikut keputusan dari Ibu Ketua Umum. Saya ditugaskan apa, ditugaskan di mana, saya ngikut beliau. Bukan kali ini saja Gibran digadang-gadang sebagai bacawa pres. Sebelumnya, Gibran kerap disebut dalam bursa bacawa pres Prabowo Subianto. Dalam survei Indikator Politik Indonesia 25 Agustus hingga 3 September 2023 lalu, elektabilitas Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres 8,3%. Di bawah Ridwan Kamil 16,6%, Erick Thohir 13,9%, Sandiaga Uno 11,3%, dan AHY 9,0%. Sementara dalam survei LSI 1 hingga 8 Juli 2023 lalu, elektabilitas Gibran Rakabuming Raka 7,6%. Di bawah Erick Thohir 14,3%,
Ridwan Kamil 13,5%, Mahfud MD 9,9%, AHY 9,5%, dan Sandiaga Uno 8,9%. Peluang Gibran untuk jadi bacawa pres terbuka jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur syarat usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Saat ini usia Gibran baru 36 tahun sehingga belum memenuhi syarat sebagai bacawa pres. Tim Liputan, Kompas TV. Seperti apa peluang Gibran Rakabuming Raka jadi bacawa pres Ganjar Pranowo? Apa pertimbangannya? Kita akan berbincang dengan Ketua DPP PDI Perjuangan, Nusyirwan Suyono, serta Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam. Selamat malam, Pak Nusyirwan, Mas Umam. Selamat malam, Mbak Siska. Selamat malam, Pak Nus. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Nus dulu. Apa benar Mas Gibran ini dipertimbangkan jadi bacawa presnya Mas Ganjar? Kalau soal dipertimbangkan, karena jangan salah ya, karena Mas Gibran itu kan kadernya PDI Perjuangan. Tentu kalau membahas soal posisi seperti dijelaskan oleh Mas Gibran sendiri, itu tadi yang dirilis oleh Kompas TV, beliau menyebutkan bahwa sesuai dengan perintah Ibu Ketua Umum, kan sudah jelas. Jadi tentu kalau berkaitan dengan apakah dipertimbangkan atau tidak, itu sudah masuk di dalam daftar para kader-kader yang akan ditugaskan dimanapun penugasan tersebut akan diberikan. Sudah jelas seperti yang disampaikan Mas Gibran sendiri, menjadi tim pemenangan nasional, menjadi tawaran apapun, beliau mengatakan bahwa Mas Gibran mengatakan sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi kalau pertanyaannya berkaitan dengan pasangan calon wakil presiden, tentu tinjauannya ya sama saja. Semua itu sudah kader, semuanya akan dievaluasi, dan itu nanti Ibu Ketua Umum sendiri yang akan mengambil kesimpulan. Masing-masing kadernya itu akan lebih cocok di sebelah mana dan sebagainya gitu. Sambil nunggu juga uji materi di MK, karena kan usia Mas Gibran baru 36 tahun. Tentu bahwa ini terlepas dari adanya pengajuan di Mahkamah Konstitusi, kalau berkaitan dengan kadernya tentu masing-masing sudah ada kriterianya, kapasitasnya, kemudian juga persyaratan-persyaratan yang memenuhi, atau katakanlah persyaratan yang harus diikuti, di samping juga kapasitas dan kapabilitas yang sesuai. Nah itu menyertai di dalam proses mengevaluasi siapa saja yang akan cocok untuk mendampingi Mas Ganjar nanti kelak. Oke, kalau saya ke Mas Umam, karena nama Mas Gibran ini kan bukan hanya terdengar dari sisinya Mas Ganjar, tapi juga berkali-kali disebut sedang dilirik juga oleh kubunya Pak Prabowo. Yang membuat Mas Gibran diperebutkan, tanda kutip, namanya sebagai bacawa pres tidak terlepas untuk meraih suaranya pendukung Pak Jokowi, Mas Umam. Iya, bagaimanapun juga Mas Gibran itu merepresentasikan keluarga Pak Jokowi. Tetapi kemudian penyebutan dan penempatan nama dia sebagai salah satu capres yang dianggap bisa cukup prospektif, memiliki fungsi yang berbeda di masing-masing koalisi. Apa itu? Kalau di Pak Prabowo, tentu ditempatkannya nama Gibran, salah satunya difungsikan sebagai deadlock breaker. Karena bagaimanapun juga ada sebuah situasi di mana proses negosiasi antara Golkar dan juga PAN yang masing-masing memiliki aspirasi politik yang berbeda dalam konteks penempatan cawapres. Kita tahu PAN mengusulkan Pak Erick Thohir, kemudian Golkar sebagai pemilik kursi terbesar di koalisi Indonesia Maju, tentu juga layak untuk mempertanyakan bagaimana kemudian peran dari Golkar dalam konteks koalisi tersebut. Sehingga kemudian pertanyaan tentang posisi cawapres layak untuk ditanyakan oleh Golkar. Kemudian di saat yang sama ada juga Partai Demokrat
yang tentu juga memiliki aspirasi politik tersendiri dalam konteks Koalisi Indonesia Maju. Kalau kemudian proses negosiasi ini belum selesai dan kemudian berkepanjangan, maka perlu dicarikan tokoh yang bisa menjadi titik temu dari proses negosiasi itu. Nah, salah satunya adalah Gibran. Karena bagaimanapun juga dengan melakukan itu, selain ada fungsi tadi, pertama yaitu untuk menjadikan kemudian deadlock breaker, di saat yang sama, kalau misal kemudian Gibran menjadi cawapres dari Pak Prabowo, diyakini dia bisa menjadi vote getter yang cukup efektif, terutama di segmen Jawa, khususnya di basis pemilih loyal Pak Jokowi, lebih khusus lagi di Jawa Tengah. Karena bagaimanapun juga posisi Gibran dengan kekuatan basis pemilih loyal Pak Jokowi, dianggap secara kalkulasi politik bisa menjadi mesin politik yang cukup efektif untuk mengambil ceruk basis massa yang barangkali ini per hari ini masih mendukung Pak Ganjar atau menjadi bagian dari basis pemilih loyal PDIP. Nah, di sisi yang lain, Mas Gibran tentu juga kemudian mencoba untuk dibentengi oleh PDIP. Ya. Oleh karena itu, kalau misal saya mencermati apa yang disampaikan oleh Mas Hasto, oleh Mbak Puan, itu adalah bagian dari komunikasi politik, strategi politik untuk membentengi supaya Gibran sendiri tidak mengambil langkah keputusan yang kemudian seolah di luar kalkulasi dan ekspektasi dari PDIP. Seperti misal langkah dari Kaisang, meskipun dibuka ruang begitu lebar kepada PDIP, kemudian memilih ke PSI. Nah, situasi ini perlu dijaga dengan baik, tetapi sebenarnya saya tidak memprediksi Kaisang sendiri akan Gibran akan dipertimbangkan lebih lanjut secara serius dalam konteks pencawapresan Pak Ganjar, karena bagaimanapun juga dari aspek elektabilitas dan juga basis ceruk massa, sama ya, sendiri memiliki kesamaan dengan Mas Ganjar. Keduanya dari Jawa Tengah, keduanya dari basis ideologi nasionalis, keduanya dari PDIP. Jika kemudian diletakkan di posisi yang sama, maka tidak akan terjadi ekspansi kekuatan basis pemilih baru, terutama di segmen jaringan santri, di segmen kekuatan pemilih Muslim. Nah, ini yang sepertinya akan coba untuk diramu, maka kemarin yang menguat di PDIP tergambarkan dalam proses Rakernas PDIP, begitu kemudian disebut sejumlah nama seperti Pak Mahfud MD, termasuk Mbak Hovifah misalnya, responnya begitu kuat. Dan itu saya pikir mengindikasikan apa yang kemudian menjadi aspirasi politik dari elit dan juga kader di PDIP. Oke, nah ini menarik. Secara logis kalkulasinya sudah disampaikan oleh Mas Umam tadi, Panus, bahwa ya kalau dari ceruk massa, Mas Gibran ini sama-sama merah, sama-sama dengan Mas Ganjar, sama-sama di Jawa Tengah, tidak akan ada ekspansi untuk suara di Pilpres nanti. Nah, tapi dengan adanya Mas Gibran yang disebut juga sebagai salah satu bacawa pres, apakah upaya untuk membentengi dari jangan sampai Mas Gibran ini di-hijack oleh paslon lain, dalam hal ini yang paling dekat adalah Pak Prabowo begitu? Bahasa kalimat Mas Umam yang menyebut membentengi itu ya dilihat dari sisi Mas Umam sendiri. Tapi bagi PDI Perjuangan dan bukan saya yang menyampaikan ini adalah Mas Gibran sendiri. Tadi awal saya sudah katakan, Mas Gibran mengatakan bahwa saya mengikuti keputusan arahan dari Ibu Ketua Umum. Jadi itu bagi calon wakil presiden ajuan atau katakanlah tawaran dari calon wakil presiden manapun tentu tetap mengacu kepada kalimat bahwa Mas Gibran itu mengikuti keputusannya Ibu Ketua Umum, itu loh. Jadi kita tidak dalam posisi membentengi, tidak. Jadi karena sangat dipahami oleh masing-masing kader itu sudah ngerti posisinya seperti apa dan akan harus ditugaskan atau katakanlah bekerja di dalam posisi seperti apa, itu sudah paham. Jadi kalimat saya awal tadi, saya mengatakan mensitir kalimatnya Mas Gibran sendiri, itu dimaksudkan adalah sesuai dengan arahan Ibu Ketua Umum. Itu kan sudah jelas sekali. Jadi sehingga kalau misalnya sekarang ada, maaf saya mungkin langsung saja, apabila dari tawaran dari pihak yang lain pun, ya tentu yang bersangkutan Mas Gibran akan menunggu keputusannya Ibu Ketua Umum. Itu bahasanya demikian, Mas Umam. Ya.
Jadi sesuai dengan arahan Ibu Ketua Umum, quote dari Mas Gibran tadi dimaknai juga oleh Pak Nus ya, berarti tegak lurus dengan apa yang diinginkan Bu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Mas Umam, kalau dari kepatuhan yang disampaikan oleh Mas Gibran, bagaimana membaca ke depannya? Apakah ya sudah tegak lurus ke keputusannya PDI Perjuangan atau apa yang tetap harus dibaca dalam perkembangan jelang pendaftaran ini? Ya, bagaimanapun juga semua akan ditentukan oleh dinamika, Mbak Friska. Tentu betul yang disampaikan oleh Pak Nus tadi, bahwa dalam konteks ini apa yang disampaikan oleh Gibran itu adalah sebuah ekspresi untuk tegak lurus pada konstitusi partai, di mana kemudian putusan dari Ketua Umum PDIP dalam konteks kalkulasi dan penentuan komposisi capres-cawapres akan ditentukan oleh Bu Mega. Tetapi memang diakui atau tidak, variabel-variabel penentu, terutama terkait dengan regulasi yang saat ini masih menunggu proses di Mahkamah Konstitusi, meskipun menurut kabar informasi spekulatif, sudah selesai di tingkat RPH, rapat putusan hakim, artinya dalam hitungan waktu yang tidak terlalu panjang, seharusnya sudah diputuskan, sudah diumumkan. Nah, kalau misal kemudian di aspek regulasi sudah ada kepastian, kemudian bagaimana merespon dari sejumlah stakeholders, apakah memungkinkan untuk didorong itu atau tidak. Nah, disitulah kemudian ruang manuver akan tercipta. Nah, oleh karena itu, tapi kalau misal mencermati sejauh ini, Mbak Friska, saya menduga Gibran sepertinya akan tetap berada di PDIP. Ya. Dan kalau misal kemudian PSI sendiri per hari ini yang menunjukkan kedekatan dengan Pak Prabowo, maka sebenarnya patut diduga misalnya sel-sel jaringan kekuatan di sekitar Pak Jokowi akan dipetakan dalam satu posisi yang seimbang. Di satu sisi Gibran sebagai putra Pak Jokowi akan tetap berada di PDIP sebagai simbol dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar, tetapi di saat yang sama kalau misal tidak ada perubahan signifikan di dalam PSI, maka PSI akan mendukung Prabowo Subianto yang menunjukkan kedekatan sampai saat ini. Artinya apa? Hal ini mengindikasikan Pak Jokowi tampaknya ingin menunjukkan politik dua kaki sebagai respon supaya kemudian tidak terkesan berkonfrontasi secara terbuka dengan PDIP misalnya atau dengan Megawati, tetapi tentu semua itu sifatnya masih spekulatif karena ada beberapa hal yang kita cermati perkembangannya, terutama bagaimana positioning PSI pasca kepemimpinan Kaisang. Jika kemudian sel-sel itu kemudian nanti sudah menunjukkan kutub dan polarisasi keputusan politiknya, kita bisa melihat bagaimana arah kecenderungan dari dukungan politik dan preferensi politik dari Partai Jokowi sendiri. Meskipun kemarin Bu Mega juga sudah mengingatkan bahwa Pak Jokowi adalah petugas partai, kita lihat dinamikanya siapa yang akan berpasangan dengan Pak Ganjar, siapa yang akan berpasangan dengan Pak Prabowo. Menarik karena waktunya kurang dari sebulan lagi jelang pendaftaran pasangan Pilpres 2024. Terima kasih Ketua DPP PDI Perjuangan Nusirwan Suyono serta Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam. Selamat malam Pak Nus, selamat malam Mas Umam. Mas Umam, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya masih di Sapa Indonesia Malam. Fenomena kekerasan di lingkungan sekolah marak dalam beberapa pekan terakhir. Lalu bagaimana mencegah dan mengakhiri munculnya kekerasan di sekolah? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam bersama rekan saya Cindy Sistiaradi. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Lahan di sekitar Bandara Internasional Kartajati, Majalengka, Jawa Barat kembali terbakar. Api bahkan menjalar hingga ke dekat tempat pengisian BBM pesawat dan landasan pacu bandara. Hingga Senin siang, petugas pemadam kebakaran gabungan dari bandara, BPBD, dan Kabupaten Majalengka terus berupaya memadamkan api.
Api baru dapat dikuasai setelah 5 jam pemadaman. Satu unit mobil pemadam kebakaran di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat terguling saat akan menuju lokasi kebakaran di Kelurahan Monggonau, Kota Bima. Dari rekaman CCTV, mobil pemadam kebakaran terlihat melaju dengan kecepatan tinggi. Mobil sempat oleng hingga akhirnya terguling. Akibat peristiwa itu, 2 petugas pemadam kebakaran dilaporkan meninggal dunia. Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran narkotika jaringan internasional. Dari pengungkapan kasus ini, polisi menangkap 2 pelaku di kawasan Morebo, Aceh Barat. Dalam penyergapan itu, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sabu sebanyak 173 kg yang dikemas ke dalam bungkusan teh Cina. Usai ditangkap, pelaku beserta barang bukti langsung diterbangkan ke Mapolda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, kan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, di sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya dari Mixfood. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar meminta maaf yang benar kan backing para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kekerasan bukan hanya terjadi antar siswa, bahkan guru menjadi korban. Fenomena kekerasan di lingkungan sekolah mencuat beberapa pekan terakhir, seperti yang terjadi di SMP Negeri 10 Buton, Sulawesi Tenggara, akhir September lalu. Sebuah video perundungan merekam aksi pemukulan siswa. Kami sengaja menyamarkan tayangan karena mengandung unsur kekerasan. Korban mengalami luka memar di bagian kepala. Pihak sekolah menyebut pelaku penganiayaan mendapat sanksi dikeluarkan dari sekolah. Untuk pelaku sendiri, apakah diberikan sanksi atau gimana? Pelaku diberikan sanksi sesuai dengan tata tertib dari sekolah bahwa kalau melakukan tindakan kekerasan di sekolah itu akan dimutasi ke sekolah. Publik juga dikejutkan kasus perundungan di SMP Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah. Bahkan terdapat 2 peristiwa dengan pelaku dan korban yang berbeda. Polisi memproses hukum para pelaku, sedangkan salah satu korban hingga kini masih dirawat di rumah sakit di Purwokerto, Jawa Tengah.
Kasus kekerasan di lingkungan pendidikan juga terjadi di Demak, Jawa Tengah. Bahkan korbannya seorang guru SMA yang dibacok siswanya sendiri. Untuk melaksanakan ujian, namun tidak bisa. Sehingga pelaku pulang ke rumah dengan mengambil alat sabit yang tersimpan di rumah dan dibawa ke sekolah dengan cara disimpan di pinggangnya. Setelah masuk ruang kelas langsung melakukan penganiayaan atau pembacokan terhadap korban. Karena yang bersangkutan nilainya jelek, nilainya minim, sehingga diberikan tambahan tugas untuk membuat tugas. Kisah memilukan juga terjadi di SDN 06 Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Seorang siswi jatuh dari lantai 4 sekolahnya. Polisi masih terus mendalami penyebabnya, termasuk kemungkinan adanya perundungan terhadap korban. Kami mendapatkan di TKP ada barang bukti berupa tempat duduk yang mana digunakan untuk yang bersangkutan memanjat dan melompat. Kami juga mendapatkan CCTV yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut. Saat ini Polres Jakarta Selatan masih mendalami peristiwa ini dan akan mencari tahu motif yang bersangkutan untuk melakukan peristiwa ini. Pengamat pendidikan yang juga mantan komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Retno Listiarti, menilai anak melakukan kekerasan karena faktor pengasuhan. Karena itu perlu perubahan pola pengasuhan baik di rumah maupun di sekolah. Lalu bagaimana gitu untuk mengatasi hal ini? Memang harus diubah pola pengasuhannya. Pengasuhannya harus disiplin positif, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Dan yang ini ya, pengasuhan disiplin positif inilah yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah, termasuk bagaimana pemerintah Republik Indonesia melalui Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023, yaitu melakukan bentuk pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Fenomena kasus kekerasan di lingkungan sekolah harus menjadi perhatian bersama. Sebab sekolah mestinya menjadi tempat aman dan nyaman untuk kegiatan belajar mengajar demi mencetak para penerus bangsa. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana mencegah dan memutus aksi kekerasan di sekolah? Kita akan berbincang dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Hetifah Saifudian, dan Komisioner KPAI periode 2012-2017 yang juga Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, Retno Listiarti. Selamat malam Bu Retno, Bu Hetifah. Selamat malam. Baik Bu Retno, catatan ada soal maraknya kasus kekerasan di sekolah belakangan ini. Tidak hanya antar siswa, tapi guru jadi korban. Iya, sebenarnya kekerasan atau perundungan ini terjadi itu karena respon ya, sesuatu itu berdasarkan memang pengalaman. Jadi anak-anak ini maupun guru gitu ya yang melakukan kekerasan umumnya adalah memiliki tadi behavior ya. Jadi dia punya pengalaman masa lalu untuk mengatasi kenakalan, mendisiplinkan, itu memang harus dengan kekerasan. Jadi pengasuhan dari rumah pun sudah dengan kekerasan. Jadi kalau salah, dicaci, dimaki, ataupun kemudian dipukul, itu mengakibatkan anak-anak ini punya luka batin. Ketika luka batin itu tidak pernah dipulihkan, maka ketika dia berada di sekolah, dia akan melampiaskan kepada siapa? Yang lebih lemah dari dirinya. Nah, ini sebenarnya bukannya diwariskan, tapi lebih tepatnya sebenarnya anak belajar perilaku kekerasan karena anak-anak yang dibesarkan dengan kehangatan, kasih sayang, kemampuan potensi bakat minatnya tersalurkan, dia kan dia akan jadi bahagia gitu. Dia tidak mungkin kemudian melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti orang lain atau juga yang membahayakan dirinya itu. Jadi ini memang faktor yang luar biasa berpengaruh, memang pengasuhan keluarga. Yang kedua baru bagaimana eksternalnya adalah pertemanan anak ini pada lingkungan pergaulannya. Oke, kalau memang itulah terbelakang ya menyebabkan ada kekerasan di sekolah yang marak akhir-akhir ini, apa yang kemudian harus dilakukan oleh sekolah untuk menghadapi itu? Karena kan dia membawa luka lamanya yang ada di keluarga, di sekolah, mencarilah orang-orang yang lebih atau teman yang lebih lemah dari dia. Ya, pertama memang anak-anak seperti ini gitu ya, umumnya memberikan tanda kan, kita nyebutnya sebagai anak nakal. Nah, penanganannya
ini yang tidak boleh kemudian keliru. Jangan sampai dia dapat kekerasan di rumah, di sekolah pun dia mendapatkan pendisiplinan dengan kekerasan. Nah, oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia melalui Permendikbudristek ya nomor 46 tahun 2023 yang merupakan sebenarnya ini penyempurnaan dari Permendikbud 82 2015. Nah, di sini di Permendikbud ini adalah pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, di mana ya sekolah ini diwajibkan membangun sebuah sistem perlindungan. Salah satunya membentuk tim ya yang disebut PPK. Jadi pencegahan dan penanganan kekerasan, lalu membangun sistem pengaduan dan penanganan itu harus bekerja sama atau berkolaborasi dibantu oleh pemerintah daerah, termasuk pemulihan psikologi. Karena kalau sumber masalahnya atau akar masalahnya tidak diselesaikan, maka akan terulang terus gitu ya. Jadi Permendikbud ini adalah salah satu upaya. Oke, baik. Bu Hetifah, kalau dari DPR melihatnya bagaimana soal kasus perundungan di sekolah? Kadang-kadang kita ketika membaca ada kasus perundungan sampai berpikir, kok bisa anak di usia sekolah melakukan hal seperti ini? Itu kan kadang-kadang membuat kita prihatin, Bu Hetifah. Iya, tentu saja ini satu situasi yang sangat memprihatinkan ya Cindy ya, dan kita tidak bisa menyimpulkan bahwa ini sesuatu yang khusus hanya kebetulan di sekolah ini atau di sekolah itu ya, tapi ini adalah satu situasi yang cukup serius dan membutuhkan satu kebijakan maupun pendekatan anti bullying yang jelas, yang tegas dan juga komprehensif. Tadi Mbak Retno mengatakan gitu ya, jadi bukan hanya tugas guru, bukan hanya tugas sekolah, tapi juga bagian dari intervensi keluarga, karena di sini orang tua ataupun wali dari pelaku bullying itu sangat penting keterlibatannya untuk perbaikan perilaku dari anak-anak mereka dan juga memberikan dukungan untuk mengatasi masalah-masalah mendasar yang mungkin adanya di rumah. Nah, jadi kami mungkin dari Komisi 10 gitu ya merasa bahwa untuk mengatasi atau untuk memastikan bahwa zero tolerance terhadap isu-isu bullying atau perundungan ini tentunya bukan hanya soal bagaimana kita di sekolah mengubah satu iklim yang lebih aman ya, tapi bagaimana secara keseluruhan kita membangun satu budaya baru gitu ya, bagaimana prinsip-prinsip penghormatan, empati, pengertian itu bisa ada di kepala setiap orang ya, setiap anak dan juga keluarganya. Nah, karena proses edukasi ini menjadi penting gitu ya, bukan edukasi hanya di sekolah ya Mbak Retno ya, tapi juga proses edukasi di rumah. Nah, kemudian juga peran guru itu sangat penting karena guru juga di sini menjadi satu menjadi satu pihak yang sangat penting untuk bisa memastikan bahwa anak-anak itu bukan hanya meningkat secara akademiknya, tetapi juga kesehatan fisik dan mental setiap murid itu menjadi satu yang harus menjadi perhatian. Jadi guru tuh lini pertama yang harus bisa mengenali dan mendeteksi. Bu Hetifah, soal perundungan ini kan sudah ada permennya, tapi kenapa bisa terjadi? Apakah masih belum efektif pelaksanaannya? Jadi berarti kan peraturan itu gitu ya membutuhkan satu proses fasilitasi, pembinaan, pengawasan gitu ya. Jadi jangan berharap bahwa satu peraturan yang sudah bagus itu udah otomatis dalam jangka pendek akan mengubah satu, karena ini tadi mengubah budaya kan. Itu ada kan pun misalnya ada satu anak atau satu kelompok berkonflik dengan kelompok lain, atau anak berkonflik dengan guru berkonflik dengan sesama pendidik. Kan kita juga harus membiasakan bahwa proses manajemen konflik ini dilakukan dengan cara-cara yang tidak melibatkan kekerasan. Nah, jadi banyak sekali ya hal-hal yang membuat kita itu harus memperhatikan berbagai aspek agar budaya untuk bisa mencegah adanya kekerasan itu bisa kita lakukan dengan cara yang sehat. Okay. Jadi termasuk juga cara menghukum gitu ya, kemudian juga proses rehabilitasi, dan karena juga seorang anak gitu ya yang sudah melakukan mungkin satu tindakan kekerasan gitu ya, ketika mereka sudah dihukum kan mereka tetap harus diberi kesempatan lagi untuk dididik. Nah, jadi ini juga satu hal yang tidak mudah ya, dan perlu bahkan melibatkan ahli di dalam bidangnya seperti psikolog gitu ya, ataupun bimbingan konseling dengan pendekatan yang baru ya, yang sangat tergantung kepada situasi dan karakteristik setiap individu
Bicara soal sanksi, Bu Retno, sanksi kan memang tidak mudah untuk mereka pelaku perundungan karena masih di bawah umur, ada hak-haknya yang terpenuhi. Tapi masyarakat juga berpikir ini harus ada efek jera untuk mereka. Jadi bagaimana untuk bicara soal sanksi kepada pelaku perundungan ini? Ya, karena begini, kalau kita berbicara sanksi hukum misalnya di proses ke pengadilan, maka pasti akan diberlakukan Undang-Undang 11 tahun 2012, yaitu tentang sistem peradilan pidana anak. Ini kan pengadilan anak. Pengadilan anak tuh biasanya berlangsung cepat gitu ya, kemudian juga punya prinsip restoratif justice. Jadi anak itu dalam peraturan perundangan ini sebenarnya di seluruh dunia juga sih ya, hukuman untuk anak itu separuhnya orang dewasa. Jadi misalnya hukuman pembunuhan gitu ya, misalnya berencana itu 20 tahun. Nah, kalau itu anak yang melakukan, maka hanya bisa separuhnya, yaitu 10 tahun. Lalu yang kedua, prinsip ini kenapa terjadi? Karena anak itu kan orang belum dewasa, orang yang tidak bisa berpikir panjang seperti orang dewasa. Jadi anak ini kesalahannya tidak tunggal, tapi bergantung pada lingkungannya, lingkungan dia dibesarkan. Jadi ada faktor yang tidak salah atas diri terjadi dengan dirinya sendiri, tapi ada faktor yang membentuk dia gitu. Oleh karena itu ini dianggap adil gitu untuk anak-anak. Lalu soal efek jera. Apakah efek jera kemudian terjadi ketika hukumannya rendah? Sebenarnya anak-anak yang masuk lapas ya atau masuk penjara anak lah orang menyebutnya, itu sebenarnya banyak gitu, terutama kan untuk kasus-kasus yang di atas hukumannya tuntutannya di atas 7 tahun. Itu tidak mungkin gitu diversi namanya atau diselesaikan di luar pengadilan. Tapi itu harus berproses secara hukum di pengadilan. Nah, untuk itu maka untuk anak-anak yang misalnya melakukan pembulian, perundungan tapi dianggap bahwa ini artinya tidak sampai menimbulkan korban jiwa, luka berat dan lain-lain, maka biasanya pihak kepolisian sebagaimana amanat undang-undang dia akan pakai diversi. Jadi penyelesaian secara di luar pengadilan ini pasti menjadi bagian yang utama. Andaikan pihak yang menjadi korban ya keluarganya tidak bersedia diversi, maka nggak bisa didiversi. Lalu P21 masuk ke kejaksaan, biasanya jaksa tetap akan meminta diversi juga karena ini kan anak ya, masa depannya masih panjang. Baik, Bu Hetifah, DPR melihatnya bagaimana soal sanksi ini? Kadang kan adalah yang membuat korbannya luka berat, bahkan tadi diduga ada juga yang meninggal dunia karena diduga ada perundungan. Ini kan sangat-sangat memperhatikan dan masyarakat juga ikut geram soal ini. Iya betul sekali ya, jadi di samping tentu saja yang penting ya kita melakukan satu proses pengawasan yang ketat. Nah jadi pencegahan juga penting ya, kalau kita tidak ingin pertama hal yang sama terjadi ataupun tidak ingin bahwa anak-anak yang pernah melakukan tindakan kekerasan ataupun bullying ini kambuh, ya tentu saja kita di lingkungan sekolah itu maupun di rumah itu harus ikut serta gitu ya. Jadi kita tidak bisa hanya menyalahkan si anak itu ya mengapa dia jahat gitu ya, dan kita harus berikan hukuman seberat-beratnya. Tadi Mbak Retno sudah menjelaskan dengan sangat baik ya bagaimana status seorang anak dalam kondisi melakukan satu tindakan yang bahkan bisa menyebabkan adanya korban jiwa ataupun korban-korban lainnya. Nah, jadi mengawasi aktivitas pelaku bullying itu penting ya, baik di rumah maupun di sekolah, supaya mencegah mereka melakukan tindakan serupa di masa yang akan datang atau terutama di lingkungan sekolah sendiri. Nah, jadi program rehabilitasi itu tadi juga Mbak sangat diperlukan gitu, supaya mereka nanti karena tadi masih memiliki masa depan, kan kita berharap mereka juga bisa mengubah perilaku mereka. Nah, ini tentunya membutuhkan dukungan ahli. Jadi kita tetap berpikir bahwa anak ini masih bisa diubah. Jadi beda ya kalau kita menghukum seorang dewasa dengan menghukum seorang anak. Nah, jadi iklim dan lingkungan baik itu di sekolah maupun di rumah itu ikut serta berkontribusi membuat seorang anak bisa melakukan tindakan seperti itu. Nah, ini yang harus kita pecahkan secara komprehensif. Baik, tidak bisa hanya satu pihak saja untuk bisa menghentikan atau mencegah perundungan di sekolah, perlu banyak pihak, sangat kompleks, mulai dari peraturannya, masyarakat di sekitarnya, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, guru, dan lingkungan yang ada di sekitar anak-anak itu juga
ikut seharusnya. Iya Mbak, bisa bahkan mencegah. ya betul. Baik. Sekolah aman itu bahkan secara fisik juga harus termanifestasikan ya. Jadi misalnya sekolah tidak ada tempat-tempat pojok-pojok yang gelap atau memungkinkan orang melakukan ya seperti tadi ya. Kok bisa seorang anak dari tingkat 4 ya tidak terawasi, ya bisa membuat gitu ya tindakan-tindakan perundungan ini terjadi. Jadi harus dicegah sedemikian rupa bahkan di dalam pembangunan fisik sekolahnya. Pelaksananya juga harus diawasi. Terima kasih Bu Hetifah Syaifudian dan Ibu Retno Ristiarti sudah berbagi pandangan bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini soal kasus perundungan yang marak terjadi di lingkungan sekolah. Selamat malam. Dan saudara tetaplah bersama kami akan kembali dengan informasi terkait akibat kabut